Total udah berapa tahun keliling Indonesia naik camper van? Ini kita masuk tahun ke-6. 6 tahun nggak pernah pulang nih? 6 tahun. Kojon dia bilang, aku sudah ketemu dengan, lihat langsung di mata kepala, pickup, zaman itu ya pickup, membawa rombongan orang yang memang mau diungsikan, ditutup terpal. Oke, pickup ditutup terpal, dalam ada beberapa orang. Oke, dibawa lewat kerumunan yang lagi chaos. Udah sampai tujuan, pas dibuka, beberapa kepala putus. The real mandu terbang bukanlah mandu terbang, tapi angin. Sebenarnya kisah tentang orang-orang di Kota Gaya itu udah nggak aneh. Papaku pernah ketemu soalnya. Wah, bunian. Kan nggak mungkin papaku bohong aku dong. Ada bapak-bapak tua, datanglah nggak tahu dari mana. Muncul di tokonya, minta kopi, minta gula. Dia kasihlah 1 bungkus kantong kresek. Kasih barang. Isinya itu apa? Isi itu jahe. Kalau nggak jahe, biasa tuh adalah kunyit. Papaku tolak. Kan biasa kalau orang naik sampan tuh selalu ada suara ini. Selalu ada suara dia turun ke sampan, ngambil gayungnya, pasti ada cipuk, cipuk. Nah, kebetulan di zaman itu, tiba-tiba di momen itu, papaku tidak mendengar suara itu. Lalu pas papaku baru nyadar, pas dia ke depan itu, udah nggak ada orang. Bisa nggak sih kita hidup nggak punya rumah? Jadi tinggalnya kayak dari satu tempat ke tempat lainnya aja. Misalnya hari ini kita nginep di daerah A, besok di daerah B, sampai di daerah Z. Enak nggak sih hidup kayak gitu? Dan apakah ada pengalaman horornya? Nah langsung aja nih, kita sapa nih orangnya nih. Jajago Indonesia. Halo Jajago Indonesia. Halo abang. Makasih udah datang ke RJL ya. Terakhir ketemu kita adalah pas YouTube event ya. Waktu itu udah lama banget ya. Bale lama. Ini gue manggilnya Bang Jago berarti ya? Nah, boleh Bang Jago, Kojon juga boleh, bebas. Kirain Jago itu Bang Jago, bukan? Bukan. Kalau Bang Jago lihat ini, Anda mau teknik kita boleh sih. Kan ada Bang Jago namanya. Oh iya benar juga, ada juga Bang Jago ya. Jadi Jago itu apa? Jalan-jalan gokil. Jalan-jalan gokil Indonesia. Yoi. Jadi guys, ini Jago ini nggak pernah tinggal di rumah ya. Total udah berapa tahun keliling Indonesia naik camper van? Ini kita masuk tahun ke-6. 6 tahun nggak pernah pulang nih? Tahun. Ini tahun ke-5 saya tidak Imlek. Jadi tahun depan sebalik. Karena udah dapat ultimatum dari mertua. Kalau tak pulang, coret lagi kode kakak 2 kali nanti. Itu 6 tahun nggak pulang rasanya gimana? Enak nggak sih? Enak, enggak enak bang, tak ada pilihan. Karena kan rumahku aku kontrakkan. Akhirnya rumahnya dikontrakin. Betul, jadi barang-barang rumahku udah aku jual semua, mobil motor kita jual, rumah dikosongin, kita kontrakin. Jadi sekarang aku pulang ke Pontianak, tak ada rumah. Jadi ya tahan-tahan dulu lah. Oke. Dan kemarin video dari Kojon ini sempat viral. Yang mana ini yang viral ini? Kita tonton bareng-bareng dulu nih. Itu bukan danau biasa ternyata. Karena semua orang ngomong ya bahwa ada kepercayaan batu yang kita lempar ini tidak bakal pernah menyentuh ke danau itu karena tuh bakal kayak ditelan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Serius? Enggak. Apa? Aku susah menjelaskan. Jadi kemarin tuh sempet ketemu kuyang kok. Cakep. Memulai hari dengan kuyang, aku suka. Jadi kita untungnya nggak bisa lihat. Jadi kita itu tidak sensitif. Cuman mau nggak mau kan kita harus menghargai orang lokal kan. Jadi kalau dibilang, Bang jangan ke sana ada kuyang, ya kita cari aman nggak ke sana. Gimana pengalaman waktu itu ketemu kuyangnya tuh? Ketemu kuyangnya ya. Jadi kalau di Kalimantan Barat, even di Kalimantan Tengah, dan di mana pun Kalimantan, kan terkenal dengan kuyang. Yang kepala terbang dan membawa usus-ususnya. Yang kata Bang Fajar tuh kaya raya dia, satu kali terbang 5M. Nah, jadi untuk hal-hal kayak gitu,
Itu memang sangat umum. Kalau Kalimantan Barat itu paling terkenal itu pusatnya di Kendawangan. Kendawangan. Itu katanya di pusatnya. Karena kita ketemu orang lokal ya Pak Antoni, dia cerita. Kojo emang nggak tahu, dia bilang Kendawangan ini pusatnya nih kalau untuk perkuyangan. Lalu saya tanya, ya kuyang itu apa gitu kan? Jadi kan banyak orang kira kuyang itu hantu. Padahal kan bukan ya. Kuyang itu adalah orang yang memang mempelajari ilmu tertentu. Yang sekarang kita bilang ilmu hitam, tapi menurut aku di versi mereka zaman dulu itu tuh ilmu untuk survival, ilmu bertahan hidup. Ada yang bilang untuk awet muda, ada yang bilang tambah kuat dan banyak hal. Dan ternyata kuyang itu nggak cuma di Kalimantan, nyebar juga sampai ke terakhir aku ketemunya itu di NTT di Alor. Jadi di NTT ada sebuah pulau paling ujung sana, itu nama Alor, udah dekat sama Timor Leste. Juga sama, bang hati-hati bang, kalau maghrib ada kuyang. Jadi seru ya. Dia tuh sampai terekspor sampai ke NTT. Kalau di Singa ke Sumatera juga ada yang mirip. Namanya Palasik, betul nggak sih? Iya, Palasik terkenalnya tuh. Wah, beda nama, tapi sama-sama palak terbang bukan? Oke. Nah, yang di Kalimantan sendiri ceritanya gimana tuh kuyangnya? Kalau yang di Kalimantan Barat, itu setiap tempat-tempat yang cukup terpelosok, pasti selalu diingatkan tentang kuyang, hati dengan kuyang. Untungnya adalah kali ini mungkin banyak kisah yang cerita tentang pertemuan kuyang. Cuma kali ini aku akan lebih sedikit ngangkat tentang cara menghalau kuyang. So seru. Karena ini ilmu yang diajarin turun-temurun. Jadi kayak contoh misalnya kan aku asli dari Kalimantan, dari Pontianak tepatnya. Pontianak itu kan memang dari awalnya kata kuntilanak. Iya. Sampai hari ini pun kalau pergi ke Malaysia, bilangnya apa? Pontianak. Itu kuntilanak. Dan itu memang yes. Kalau kita cari lihat secara legenda dari awal mulanya, Pontianak itu dulunya itu sangat baik kuntilanak. Sampai Sultan Syarif Abu Rahman atau Sultan Syarif apa itu Al-Qadri ya, dia harus nembak meriam. Boom. Hanya buat membebaskan si hutan ini dari kuntilanak. Itulah asal muasalnya. Even sampai hari ini pun di Pontianak itu ada namanya tradisi nembak meriam. Setiap kali kalau udah mau lebaran, wah itu anak-anak tuh berbaris tuh di Kapuas tembak meriam. Buang, buang. Kalau sekarang di festival, kalau dulu adalah untuk mengusir kuntilanak. Nah, karena itulah, dari zaman dahulu kala, orang tuaku itu, even papa mamaku, Mama Riana juga, sudah ngajarin. Kalau kamu nanti ketemu kuyang, caranya adalah berlari zigzag. Berlari zigzag. Kalau ketemu kuyang nih? Katanya, kuyang itu jagonya lurus, nggak jago belok-belok. Jadi kita jalan zigzag. Kedua, masuklah Anda ke kebun bambu. Kepercayaannya adalah kuyang kan bawa dia punya segala pentra-pentra organ, gampang kesangkut sama bambu, dan bambunya cari kalau bisa bambu kuning. Jadi itulah kenapa dari awal kayak kuyang, kayak aku sama Riana, kita tuh udah dari kecil tuh kayak oke, ini ada barangnya. Yang kedua ada kuntilanak. Itu juga selalu diajarin tentang cara untuk menangkalnya. Sampai hari ini kau boleh tanya semua orang-orang di Pontianak itu, mungkin orang tua mereka pernah ngajarin. Kalau nanti kamu hamil, taruh gunting di bawah bantal. Cep. Karena kuntilanak takut dengan besi. Katanya begitu. Dan kedua, kalau versi kami, dia kasih labu. Labu? Labu, taruh dekat bantal tempat tidur. Tujuannya adalah nanti si kuntilanak datang, dia akan kira itu bayi. Jadi colok. Cak! Nah, nanti kukunya nancap di labu itu. Nah, makanya kalau soal kuyang, itu aku sangat tertarik. Jadi pas kita main ke Kalimantan Barat, kemudian si orangnya bilang, Kojo, nih Kendawangan nih, pusatnya kuyang. Oh, wow. Saya cuma nanya satu, jam berapa aku nggak boleh keluar? Karena ada jamnya. Biasanya dia tuh ada jam kayak sebelum maghrib, dia akan pergi. Karena kisah ini aku juga dengar sama pas di Kalimantan Tengah. Pas aku ketemu orang-orang di Kalteng, dia tinggalnya tuh dulunya tuh tinggal di daerah Gunung Mas yang sepi banget. Dia cerita, Kojon zaman kami kecil, dia bilang, kami sangat sering lihat kuyang. Gue kayak gimana bentuk kuyang itu? Bener-bener kayak kepala terbang bawa organ? Oh nggak pernah Kojon, kita nggak pernah lihat sedekat itu.
Bentuknya tuh kayak bara api, Kojon. Bara api. Kayak bara api. Kemudian menyala. Jadi dia terbang. Cara lihatnya tuh gampang. Kuyang yang lagi lapar katanya ya, itu warnanya terang. Itu kayak lapar. Habis dia udah makan, contoh dia makan orok apa gitu, makan darah apa, dia akan pulang kembali ke sarangnya dengan warna lebih redup. Bentar, ini relate banget nih sama narasumber gua kok. Yang mana? Dia pernah waktu itu lagi ngerantau Kalimantan. Terus dia lihat kayak ada kuyang, tapi nyala ini merah. Begitu maksudnya ya? Nyalanya ya? Yang nyala apanya? Dia nggak tahu, pokoknya di sini nyala merah. Oke, lalu? Karena kan dia dari Jawa kan? Itu maksudnya nyala tuh begitu tadi? Mungkin kali. Menyala. Seru. Berarti kan glow in the dark. Kalau lewat ya juga. Iya kayak gitu. Cuman dikasih taunya adalah udah. Kalau kau nengok udah hindarin aja. Walaupun nanti akan ada kesamaan dengan pulong. Jadi nanti tuh kalau misalnya kan si kuyang mungkin warna merahnya tuh menyala ada. Cuma ada satu lagi tuh kayak bola api. Nah itu tuh kayak mereka tuh berkawan. Kadang-kadang kau nengok antara itu kuyang atau itu pulong. Pulong tuh kayak bola api menyala. Bedanya ini pulong tuh berhantu. Dia tuh kiriman. Kalau di kepercayaan kami, kalau dirimu lihat gitu di Kalimantan, kamu tunjuk dia. Kalau lihat pulong terbang nih, kau tunjuk. Tapi jangan sebut nama. Karena kadang-kadang kalau kau nunjuk, lo kau sebut nama temenmu misalnya, nanti ini akan hantam temanmu. Tapi kalau kau lewat dia terbang, kau nunjuk dia gitu, biasanya akan jatuh. Itu kepercayaannya, seru kan? Tapi ada nggak dari kenalan Kojon gitu yang diteror kuyang atau ngeliat langsung si kuyangnya gitu? Ya. Di Kalimantan Tengah itu kan kami super ditawarin tuh. Ditawarin, Kojon mau ketemu kuyang nggak? Wih, seru kali. Tawarin nih sama warga lokal. Ini cukup lama. Setelah kita udah cukup akrab, ketemu dia, ngobrol ngalor ngidul, kita udah mungkin ada kali. Aku kan sekitar hampir 2-3 bulan aku di Kalimantan Tengah. Jadi kita baru akrab banget sama orang dari sana. Di hari terakhir, ketika aku udah mau pergi dari Kalimantan Tengah, ditawarin, Kojon, kan aku lihat Kojon ini sangat tertarik nih dengan barang-barang ginian. Kojon mau nggak aku ketemu sama kuyang yang langsung? Aku bilang, serius kuyang? Iya. Jadi Kojon, kuyangnya keturunan, dibilang. Karena ada kuyang mula-mula yang memang nyari ilmu kuyang. Dan level keduanya adalah level yang keturunan. Jadi bisa ibunya itu kuyang, akan turun kepada anak ceweknya. Kalau dia nggak lepasin dia punya ilmu kuyangnya. Jadi kepercayaan adalah, kalau orang-orang itu punya ilmu kuyang, dia cantik banget pas dia masih muda. Dan pas dia udah tua, dia udah enggak lepasin ilmunya, dia tuh matinya susah. Susah mati, jadi dia harus lepasin ilmu itu. Nah, kadang-kadang ada yang mati sebelum lepasin. Walaupun susah mati, tapi meninggal juga, itu turun ke anaknya. Nah, yang mau diketemuin adalah si anak ini. Yang mana si kuyang ini tidak tahu bahwa dia kuyang. Dan aku nanya, kau gimana tahu bahwa dia kuyang? Karena dia mengakui dia kuyang. Setelah tahu. Jadi cewek ini tuh kerja di perawat, kalau salah, perawat rumah sakit. Dia baru nyadar dia kuyang setelah dia melewati sebuah tempat apa sih yang buat orang lahir tuh? Rumah sakit. Persalinan lah ya. Jadi dia lewatin sebuah ruangan dan dia mencium baunya tuh kayak wangi sekali, wangi ayam goreng gitu. Wangi sekali. Pas dia pergi ke ruangan itu dia baru nyadar. Yang dia cium itu bukan ayam goreng KFC gitu loh, tapi adalah orok bayi. Di momen itu dia tahu bahwa dia kuyang. Sejak saat itu katanya dia udah nggak kerja di rumah sakit itu dan dia nggak tahu kerja di mana. Nah, temanku ini kebetulan masih kenal. Mau ngajak ketemu. Kapan lagi kita bisa podcast? Bukan cerita kuyang, interview kuyang. Nanti saya kasih kontaknya. Tapi terakhir aku udah telepon. Jadi sebelum aku ke podcast ini, aku telepon ulang. Si nama Abang Birong, aku telepon ulang dia. Bang, gue bilang, masih ada nggak orang ini? Cewek ini, gue bilang. Kalau mungkin rame, mana tahu Bang Fajar nganggur kan? Umurnya berapa itu kuyangnya? Nggak tahu, aku udah lihat detail. Itu paling, karena dia sepantaran temennya mungkin umur 30-an harusnya. Kapan lagi interview kuyang ya? Jadi dia itu nggak sadar kalau dirinya kuyang. Betul. Makannya apa tapi? Makan normal. Cuma gini masalahnya, yang setahu aku yang keturunan ya, dia tuh tidak sadar pas dia terbang. Jadi ada 2 mode. Ada mode kuyang, ada mode normal. Yang bikin aku tidak mau interview dia kemarin adalah karena tidak ada yang menggaransi. Aku nanya sama Abang Birong namanya. Abang Birong bilang,
Ini kalau waktu interview, aman nggak aku nih? Nggak tahu ya Kojon, dia bilang. Kalau temanku sih orangnya baik, aman. Cuman kuenya aku nggak tahu. Oh ternyata tuh, saya bilang, itu dua kepribadian. Dua. Dia ada mode normal dan mode kuyang. Takutnya kita interview dia pas mode normal, happy-happy aja tuh. Dia yang pas kita udah pergi, mode kuyangnya nggak suka sama kita, bisa dikejar. Karena ini kisah tuh mirip banget sama pas aku lagi ngangkat tentang Lea di Bali dan Stella di Lombok. Miripnya gimana sama yang Lea? Kita tidak boleh kasih tahu ke siapapun kalau dia Stella atau dia adalah Lea. Kita berkumpul nih berlima. Tapi dia Bang Fajar tahu. Kojon, si ini Lea. Terus ini Stella. Kalau Anda membocorkan rahasia dia, maka biasanya Anda diteror di malam hari. Kisah sama kayak itu. Karena saya membawa istri saya cantik, kita perjalanan masih panjang, saya bilang, oh terima kasih tawarannya, saya belum mau. Karena bukan cuma ada dia, tapi ada kampungnya. Kampung Kuyang. Aku merasa aku nggak kaget. Kenapa? Karena aku udah dengar dari awal pas Kalimantan Barat. Ada Kendawangan, ada kampungnya. Memang desa-desa yang memang orang-orang itu tidak heran dengan ilmu kuyang. Jadi mungkin suatu hari nanti kalau RJ5 mau bikin film baru ya, bolehlah kita berdua bersama-sama main ke kampung kuyang itu. Kayaknya seru nih kita ke sana nanti ya. Boleh, aku lagi nyari info juga. Aku akan ngangkat ini lebih ke arah bukan sisi cuma horornya doang ya. Iya. Kayaknya pasti ada sisi-sisi kayak budayanya. Nah, itu mau aku angkat. Benar-benar. Karena walaupun kisahnya agak mirip dan dia tuh kan jauh-jauh ya, Kalbar ke Kalteng, sampai aku ketemukan sampai yang di NTT kan. Uniknya adalah pantangannya semua sama. Aku bilang bener gak kalau kuyang itu kita mau halaunya pakai bambu? Oh iya ya, bener. Oh sama rupanya. Jadi aku bingung, dari manakah orang tuaku tahu tentang pantangan ini dan cara menghalaunya? Padahal orang tuaku dan kakek-kakekku tidak pernah ke Kalimantan Tengah. Menarik ya, kayak tadi asalnya Kojon juga kan Pontianak ya. Tempatnya kuntilanak. Saya juga masih mikir tuh. Kok bisa nyampe Jawa juga nih si kuntilanak ya? Walaupun aku pernah dengar, katanya sih barang-barang gituan tidak bisa melewati laut. Dan aku sudah patahkan mitos itu. Bohong, dia bilang. Kuyang ada sampai ke NTT. Namanya sama dan wujudnya sama gitu ya. Pernah juga di Kalimantan digigit mandau. Oh, iya. Jadi bukan digigit, lebih ke arah kita harus menggigit. Karena aku suka ngangkat tentang kayak barang-barang daerah kan lucu-lucu. Jadi aku minta lah izin. Bu, Pak, saya mau review ini mandau boleh? Oh boleh, dibilang. Nah, ada beberapa mandau tuh. Nah, ada satu mandau yang memang paling tua banget. Dibuka, bentuknya tuh udah berkarat banget. Kayak ada sesuatu something itu. Dia tuh udah tua banget. Ya aku liput dengan bahagia. Selesai, thank you ya waktunya Pak, kita pamit. Pas kita mau keluar dari pintu, ditahan sama neneknya. Dia bilang, tadi kalian ada lihat mandau ini ya? Aku bilang, iya Nek. Kamu gigit dulu. Dia bilang, yaudah kita buka, nanti gigit 3 kali, hak, gitu, otak kepala. Karena dia bilang, takutnya kamu nanti sakit. Karena dia terlalu kuat. Jadi, beberapa mandau lain aman, mandau itu tuh ada isiknya. Takutnya kamu tidak kuat, mungkin kena energi terlalu kuat kan? Itu mandau yang dilihat kayak gimana kok? Bentuknya tuh parang biasa, kayak parang dalam sarung gitu kan. Nah, pas dibuka itu udah cukup karat sebenarnya sih. Berkarat? Cukup berkarat di mataku ya. Semoga itu karat. Karena warna merah yang sangat pekat itu, merah yang udah tua banget di dalam dulu. Semoga itu karat ya. Aku nggak tahu itu apa. Tapi mirip karat ya? Mirip karat. Aku kebayangin sih. Ya. Biasalah parang tua. Itu digigit si merah itu? Ya, ikut aja lah. Rasanya gimana? Macam besi, Pak. BTW kan darah kita itu kalau kita ucap-ucap kan kayak ada aftertaste-nya, ada aftertaste besi ya. Kayak gitu, besi berkarat. Jadi saya nggak mau nanya, itu dari mana rasanya, aku nggak mau nanya. Hak, udah tarak dah, pergilah kita udah tenang. Itu yang bisa terbang itu kan? Nyari kepala musuhnya sendiri? Jadi aku tidak tahu, karena ini banyak banget pola pandang. Cuma karena aku pergi sendiri, jadi semua kisah yang aku ceritakan ini adalah kisah yang kami temukan langsung. Jadi kalau nggak bilang itu bohong enggak, itu usaha Anda, karena aku ketemu langsungnya. Aku pernah nanya sama orang, yang temanku itu yang orang daerah itu asli, dan dia tuh pernah hidup di era yang masih zaman perang itu ya. Aku nanya dia, Bang, nanya lucu aja. Mandau terbang tuh beneran ada ya, aku nanya. Mandau yang terbang muncul kepalanya. Dan temanku ini tuh adalah orang yang ikut turun. Jadi bukan mendengar kisah ya, dia ikut turun. Ketika lagi ada masa chaos itu. Iya. Dan dia bilang, Kojon, kami aja yang turun lapangan, kami nggak pernah lihat mandau terbang, Kojon. Yang Kojon bilang tuh bukan mandau terbang mungkin, angin dia bilang. Jadi, di versi aku dengar ya,
The real mandau terbang itu bukan mandau terbang, tapi lu nggak bisa lihat. Dia kayak angin lewat. Oh, langsung Angin tebas. lewat saja, betul. Dan ini kisah yang aku dengar bukan satu kali, beberapa kali. Kisahnya sama. Kojon dibilang, aku sudah ketemu dengan lihat langsung di mata kepala. Pickup, zaman itu ya pickup, membawa rombongan orang yang memang mau diungsikan, ditutup terpal. Oke, pickup ditutup terpal, dalam ada beberapa orang. Oke, dibawa lewat kerumunan yang lagi chaos. Udah sampai tujuan, pas dibuka, beberapa kepala putus. Pakai wisay. Yang kedua, ini lagi sama. Motoran, pakai jas hujan. Dia mau nutupin dia punya partner pasangannya dia. Buat diungsiin. Melarikan diri dari kekacauan itu. Pas dia lewat, sama, sampai dua kepala putus. Akhirnya, temanku bilang ke aku, Kojon, sorry nih, aku kan cerita apa adanya. Kalau mandau terbang, aku nggak pernah dengar. Tapi kalau Kojon bilang tentang angin, aku pernah lihat, dia bilang. The real mandau terbang bukanlah mandau terbang, tapi angin. Yang dilihat sama temennya Kojon itu berarti Karena dia di lapangan dia ngomong, nggak sehebat Kojon bilang, dia bilang. tidak ada mandau, tahu-tahu palanya putus begitu. Betul, angin. Itu lebih seru lagi bagi aku. Makanya aku kayak, wow, ini kisah langsung di lokasinya ini. Karena kita nggak tahu pas cerita ini beredar kan bumbunya mungkin banyak tuh. Ya kayak ada sesuatu yang seheboh tuh enggak. Karena yang temanku cerita enggak seheboh Kojon bilang, tapi lebih serem sebenarnya. Iya, ya. Ini tapi kan banyak versinya gitu ya, maksudnya banyak kepercayaan, banyak versi juga begitu ya. Nah, ini versi dari temennya Kojon. Betul. Dan maksudnya kita juga nggak membahas luka lama begitu Betul. ya. Makanya aku agak jarang mau bahas lu kayak gini. Cuman kalau ditanya tentang memori, ini kan adalah sebuah histori ya. Yes. Menurutku kita belajar sejarah itu boleh. Karena itu sesuatu yang udah berlalu. Cuman at least aku pengen kita tuh kasih Anda lihat. Indonesia itu memiliki hal-hal yang sangat seru gitu loh. Menurut aku tuh itu budaya-budaya yang kayak mind blowing. Yeah. Kayak salah satunya kan adalah segala hal yang bersifat horor, ya perhantuan itu kan seru. Aku suka ngangkat-ngangkat barang gituan. Karena ya pas kita ke lokasi tertentu ya mau nggak mau aku harus nanya pantangannya. Yeah. Takutnya kita orang luar datang, kita nggak nanya-nanya, kita lakuin sesuatu yang kita nggak tahu bakal kayak ngelanggar. Ya kan dari cerita horor itu bisa kita lihat sosialnya, Betul. ekonominya, pengetahuan lokalnya. Kayak tadi angin itu, aku jadi inget anime gitu, karena aku kan suka nonton anime. Wibu, guys. Naruto itu punya Rasengan yang angin. Bush. Itu begitu modelnya. Mirip, Pak. Iya, Pak. Berarti bisa- Dan yang terinspirasi dia. Bisa jadi. Berarti harusnya kita harus ada anime di Kalimantan punya. Bener loh. Kita Itu punya jadi nggak kalah sebenarnya dibanding luar negeri. salah satu kekuatan itu. Oh, banyak. Banyak banget kan. Ini pernah juga ke Padang 12 nih. Oh, iya. Kita coba dengerin Oh, ini nih. seru-seru nih. Gimana tuh kok? Aku suka mendengar tentang Padang 12 dari zaman kecil. Oke, kisahnya sangat banyak. Jadi mumpung saya punya kesempatan untuk main ke Ketapang, namanya Kabupaten Ketapang, dan daerah Kendawangan, dan itu jaraknya nggak jauh-jauh amat ke Padang 12, ya udah, aku pengen buktiin. Cuma sebelum ke sana, kan aku nggak main sendiri. Aku harus bawa orang lokal. Kita mulai dengan kisahnya dulu nih. Yang bikin aku excited adalah, pas aku sampai Ketapang, dan ketika aku main-main ke daerah Kendawangan itu, semua orang bercerita yang sama. Kojon nanti kalau mau ke Padang 12, jangan pas maghrib. Habis maghrib cepat pulang. Oke, kenapa? Udahlah kok, nggak usah cari masalah. Oke, fine, aku bilang. Yang kedua aku nanya, emang ada apa di sana? Nggak tahu ya Kojonnya, cuman sih dibilang itu tuh akan ada kota gaib. Wes. Sebelum Saranjana viral, jadi sebelum Saranjana, Padang 12 duluan viral di Kalimantan Barat zaman itu. Jadi semua taunya ya bukan Saranjana, taunya Padang 12. Oh, ini lebih dulu viral ya? Lebih dulu di zaman itu. Kan dulu pernah dapat informasi kayak Raja Dangdut pergi manggung di sebuah kota super mega, padahal dia bukan di sana, dia tuh perginya ya ke Padang 12. Itu bukan Saranjana, Padang 12. Iya. Oke. Itu kisah tuh pas kau ketik Google aja, Padang 12 dangdut atau Padang 12, saya lagi ada pernah review satu, ada beberapa di Google. Ya udah, kita mau coba buktikan dong. Nah, pas kita ke sana, memang harus diakui, itu tempatnya tuh cukup sepi di zaman aku pergi. Dari Ketapang aja aku berangkat itu aja, kita harus lewatin banyak jalannya rusak. Berlubang-lubang rusak. Nah, mendekati Padang 12, tiba-tiba jalan udah bagus. Wes. Tidak ada keunikan.
Jalan yang bagus itu, nggak cuma itu, di kiri kanan itu penuh dengan pohon-pohon kayak pohon-pohon pinus, pohon-pohon cemara. Rapet itu ya? Dia tuh di kiri kanan rapi dan bagus. Padahal itu kau tidak ketemukan dimanapun. Aku kan keliling Kalimantan Barat, aku keliling semuanya gitu kan. Semua tuh adalah pohon-pohon yang pohon di tanah gambut. Nggak pernah aku lihat pohon pinus gituan. Nah, mulai beda tuh. Jadi tanaman berubah. Sampai ke lokasi, nah teman orang lokal yang temenin aku tidak mau ikutan. Kojon, aku tak ikutan ya. Kojon, pergilah kau ngerekam, aku tunggu di luar. Aku bilang, temenin lah. Aku tunggu di luar jadi. Jangan terlalu dalam masuknya ya. Jadi kalau orang nanya ke aku, Padang 12 secara fisik gimana bentuknya? Bentuknya hanya semacam sebuah padang pasir kecil, pasir putih. Kemudian banyak pohon-pohon, dan selesai. Ini karena aku nggak CCTV ya. Tapi yang menarik adalah bukan di Padang 12-nya. Sebelum ke Padang 12, itu ada penjual rujak. Bapak-bapak jual rujak di tepian jalan antah berantah. Sana hutan, semua sih hutan semua. Cuma dia sendiri. Pas aku lewatin, aku bilang ke temanku, aku bilang, kok itu ada yang jual rujak, aku bilang di antah berantah nggak ada siapa-siapa, aku bilang putar balik yuk. Kayaknya sih dia tuh kayaknya kena itu, aku bilang kena tutup matanya. Kan banyak kisah ya yang kayak penjual makanan yang tuh kayak jualnya di kota gaib gitu loh, kayak dia tuh nggak keramaian, padahal tuh dia di kuburan istilahnya gitu loh. Nah, kita putar balik, aku udah siapin kamera nih, mau interview bapaknya kan, apa yang bapak lihat gitu loh. Pak, bapak kok jual di sini? Oh ya adek, ini karena kan luas dibilang, gampang mobil putar balik. Oh ya. Ramai ya pak yang belanja sini? Oh ramai, wah aku mulai takut. Bapak ini melihat apa gitu kan? Ramai dia bilang. Siapa yang beli pak? Karena pas aku interview dia gitu, itu nggak ada orang lalu lalang, sama sekali nggak ada bangunan. Oh ini nanti jam pulang kerja ramai. Pak, rujak buah. Ini kan jalan panjang, Pak. Apa kok pilih buka sini, Pak? Kan agak luas, parkirnya orang nyaman gitu. Oh, ramai orang lalu lalang. Ini terus itu. Hah? Maksudnya gimana pak? Ternyata Anda boleh cek di Google sekarang. Ketik kata kunci Padang 12 nggak muncul. Ketik kata kunci Pagar Mentimun kalau nggak salah. Pagar Mentimun itu salah satu daerah terdekat dengan Padang 12 itu. Dari sana, hanya jarak beberapa kilometer, Anda akan menemukan sebuah pabrik smelter bauksit seingat aku. Salah satu terbesar di Kalimantan Barat. Gede banget, kayak kota kecil. Banyak karyawan di sana. Akhirnya, ya, setelah aku lihat itu, aku mulai berpikir dengan otakku yang jahat. Apakah kisah ini sengaja dibuat untuk membuat orang tidak ke sana? Oke. Itu. Cuma sampai hari ini pun Padang 12 masih tetap eksis until today. Dan lu mau naik siapapun ke sana akan bilang hal yang sama. Maghrib jangan lewat sana. Dan yang kedua, dan semua orang lewat punya pola yang sama. Setiap kali lewati Padang 12 dia klakson 2 kali. Bip bip. Tikungan klakson bip. Tapi cerita si Padang 12 ini dari kecil udah ada emang? Udah ada. Nah tambangnya dari kecil udah ada belum? Nggak tahu. Boleh ada ketik di Google. Cari tambang smelter terbesar di Kalimantan Barat sejak kapan yang muncul. Cuman sebelum itu, maksudnya sebelum Padang 12 itu yang kan ada lokasinya. Sebenarnya kisah tentang orang-orang di kota gaib itu udah nggak aneh. Karena dari zaman kecil, kami di Kalimantan Barat tuh ada kisah. Namanya orang kebenaran. Kalau orang-orang lain ngomongnya adalah suku Bunian. Kalau kami bilang orang kebenaran. Kisahnya mirip. Cuman versi ini tuh yang enak. Orang kebenaran itu akan muncul kepada orang-orang yang berhati tulus. Papaku pernah ketemu soalnya. Oh Bunian? Kan nggak mungkin papaku bohong aku dong. Papaku itu dulu pas masih muda. Dia itu pergi jualan sembako di tempat-tempat camp sawit. Jadi orang-orang biasanya dulu nyari kayu, nyari sawit itu ada camp. Nah, papaku tuh berdagang di sana, jual kopi, jualan ya gula gitu loh. Di itu di tepian sungai. Ada bapak-bapak tua, datanglah nggak tahu dari mana. Muncul di tokonya, minta kopi, minta gula. Kayak sama minta rokok yang linting zaman itu loh. Ya papaku kasih tem. Lalu si Pak tua dia bilang, aku nggak punya uang. Aku bilang nggak apa-apa, ambil aja nih buat kamu. Gitu. Pak tua tuh kayak merasa, jangan. Dia kasih lah 1 bungkus kantong kresek. Kasih barang. Isinya itu apa? Isi itu jahe. Kalau nggak jahe, biasa tuh adalah kunyit. Papaku tolak. Kemudian si Pak tua nih
ngekeh, nggak apa-apa, ini buat kamu, jangan sampai aku ngambil gratis. Nggak usah, ini buat kamu aja. Setelah papaku tolak, ya sudah, papaku kembalilah ngurus-ngurus tokonya tuh. Kemudian si Pak Tua ini kembalilah ke Jeti. Jadi itu ke toko papaku tuh selalu di tepi sungai. Pas dia pergi ke Jeti, kan biasa kalau orang naik sampan tuh selalu ada suara ini. Selalu ada suara dia turun ke sampan, ngambil gayungnya, pasti ada cipuk, cipuk. Nah, kebetulan di zaman itu, tiba-tiba di momen itu, papaku tidak mendengar suara itu. Tidak ada suara orang dayung sampan. Jadi dia gimana datangnya? Lalu pas papaku baru nyadar, dia pas dia ke depan itu, udah nggak ada orang. Pak Tua sudah hilang. Sesampainya papaku kembalilah ke kampung, bertemu dengan keluarga besar, ngobrol ngalung gitu, dia kena marah oleh kakekku habis-habisan. Kau tuh bodoh! Kenapa kau tidak ambil itu barang? Jadi sebenarnya kalau orang kebenaran itu, dia pas kasih kita adalah si jahe atau si kunyit, kalau kita ambil, sekarang bentuknya jahe. Nanti kepercayaan adalah besoknya atau malamnya akan berubah menjadi Mas. betul sekali. Dan kabar gembira adalah dia hanya muncul pada orang-orang dengan hati yang baik dan yang enggak tahu kisah ini. Karena Anda sudah tahu kisahnya, maka dia tidak akan muncul lagi. Nggak muncul lagi ya? Karena kau akan menunggu, Pak, mana jahenya? Iya. Berarti udah tahu yang muncul Dajjal nanti. Selesai. Lain dah itu. Bukan orang kebenaran lagi. Iya, iya. Ini menarik ya, karena Kojon ini kan di Kalimantan Barat ya, nggak jauh dari hutan Sambas kan. Oh iya. Nah di situ memang terkenal akan suku Bunian kan. Oh iya. Kalau Sambas gue setuju sih. Karena aku pernah ketemu dari Temajo. Temajo itu masih daerah Sambas. Dia tuh Temajo tuh di ujung ekornya Kalimantan Barat. Dan ya, untuk Anda ngomong itu ya, aku mau nyadar. Kesamaan ceritanya loh. Padahal dari Sambas, Temajo itu sampai ke Kendawang tuh jauh banget. Sampai Belum tuh jauh banget. Tapi kisah mirip. Kisahnya dua-dua ini mengenai ada orang, Bang, kirim mobil. Wah, mobilnya udah dipesan, udah lunas katanya. Dikirimlah ke lokasi Pak Haji mana yang pesan. Sampai lokasi yang dikasih tahu rupanya nggak ada apa-apa, hutan. Kisahnya selalu ada. Baik di Sambas maupun di Kendawang cerita sama. Orang yang order mobil ke sana nggak ada. Orang yang konser di sebuah kota metropolitan megah. Padahal dia konser di hutan misalnya itu. Nah, itu kisahnya selalu sama. Tapi yang dari Kojon tahu gitu ya, kalau di tempatnya itu suku Bunian kan kadang suka digambarkan gitu yang aku denger ya. Kayak dia nggak ada garis mulutnya gitu. Sama ya? Sama. Dia itu sama persis. Jadi kalau di Kalimantan namanya suku Bunian dan orang kebenaran, di Sulawesi itu namanya adalah Wentira. Kota gaibnya nih. Betul. Kalau di Kalimantan Selatan kan Saranjana. Nah, gitu Padang 12 Kalimantan Barat, Saranjana Kalimantan Selatan, Wentira kalau di Sulawesi. Dia di jalan di antara Palu sampai ke arah Parigi Motong itu loh. Padahal itu nama jalannya, aku pernah salah ngomong. Bang, dia bilang, aku mau ke Wentira, diketawain. Abang ngapain ke Wentira? Dia bilang. Jadi namanya itu jalan kebun kopi. Nah, sama, persis. Dan kisah juga sama, nggak ada ini. Dan biasa kisah adalah mereka nikah dengan orang Wentira. Dan kisah ini juga sampai hari ini dipercaya di Maluku Utara. Di Maluku Utara namanya Moro. Sama aja sih, kota gaib nan mega dengan orang-orang yang gaib. Cuman yang aku selalu dengar tuh baik ya. All good. Semua yang tidak ganggu. Paling kau hilang ya gitu loh. Tapi hilang itu juga bagus. Katanya kalau dia suka sama dirimu, kau ditampakkan nanti. Dan cantik-cantik. Weh, wibu kan? Isekai. Makanya nggak balik lagi ya? Nggak, ngapain balik? Cewek cantik. Nah, dari 6 tahun berkeliling di Indonesia, apa yang Kojon sama istri ngerasa, ini kayak pengalaman paling horor deh? Jadi ada beberapa kisah nih, menurut aku horor ya. Walaupun untungnya, jujur aku sama Diana tuh pantang untuk nonton film horor. Karena sejak kita mulai perjalanan, udah bilang ke Diana, kita nggak boleh nonton film horor. Kita nggak boleh lihat film hantu, nggak boleh lihat film tentang hiu, nggak boleh lihat film tentang buaya ataupun piranha. Karena ini akan bikin kami parno. Karena kalau aku di kota, aku nggak masalah. Karena kan aku tahu di kota. Cuma kalau kita udah main bener ke pelosok, tinggalnya di hutan, dan aku sama dia tuh seringnya tidurnya tuh di dekat kuburan, terutama di NTT. Karena bagus, itu di depan kuburan tuh luas, jadi aku parkir juga happy, kan mobilku gede banget kan. Bayangkan kalau aku pecinta film horor zaman itu, pasti kalau mau ke WC ketakutan. Makanya kami pantang nonton gituan. Nah, cuman memang aku harus tidak pungkiri,
barang ini tuh ada dan tersebar seluruh Indonesia. Kisahnya tuh selalu ada di mana-mana. Akhirnya ya pas kami main ke Natuna, kan Natuna tuh luas banget Pulau Natuna. Kami main ke salah satu tempat namanya tuh Pulau Tambelan. Tambelan itu ada di Kepulauan Bintan. Di zaman pagi kami ke sana, itu masih zamannya listrik susah, sinyal susah banget. Dan pantangannya adalah di mana-mana nggak tahu kenapa banyak kuntilanak. Di mana-mana banyak kuntilanak. Aku juga bingung. Aku sana, aku bilang aku mancing, boleh kok. Yang penting sebelum maghrib pulang ya. Sana ada kuntilanak. Aku bilang ya udah, nggak usah ke sana. Aku ke tempat yang lain di sini aja. Oh sih juga jangan kok, ada kuntilanak juga. Jadi banyak kuntilanak di rumah kan. Cuma karena aku sana tinggal semingguan, dan aku bosan banget. Akhirnya aku paksain bareng teman kita pinjam motor. Yuk udahlah kita mancing, bilang nganggur kita, nggak ada apa-apa di sini. Pergi aku mancing. Dari jam 3 aku mancing sampai maghrib. Karena makin malam, biasa kalau orang hobi mancing tahu, makin masuk maghrib itu jam ikan makan. Nah, banyak aku mancing, lagi seru-serunya nih. Alah, datanglah si orang dari kampung datang naik motor, abang itu datang. Datang nyusulin kami, wah kami kena marah. Kan sudah aku bilang kok, dia bilang jangan kesini kok gini. Ini saya datang nih buat temenin koko, kalau pulang gimana kenapa-napa. Gue bilang enggak lah bang, gue bilang kan aku bawa barang temen. Ya kan abang dulu orang luar, dia bilang. Oh iya. Akhirnya udah, beresin pancing, pulang bareng. Jalur yang kami lewati, aku baru nyadar kenapa dia temenin kami. Kita nggak bakal nampak jalannya. Kan itu jalan sempit ya, setapak. Hutan lebat, gak ada lampu. Jadi pas siang kesana enak. Wih, bagus ya, hutannya bagus. Pas kita pulang malam tuh sepi, nggak ada orang, nggak ada lampu. Ya udah kita ikutin dia. Jadi motor dia di depan, motor kami belakang ngikutin terus. Tiba-tiba lagi di tengah-tengah, di antara tikungan gini tuh arah bukit, kananku tuh laut, kiriku tuh bukit. Jadi semua tuh adalah kayak hutan-hutan di kiri kanannya. Dia berhenti. Pas di dekat tanjakan. Berhenti, tep. Oke, aku ikut berhenti. Kenapa bang? Tunggu, dia bilang. Tunggu dulu. Jadi saya di kiri, dia kasih kode gini. Tunggu dulu. Lalu dia hidupin rokok. Nah, aku nanya dong, bang, yuk jalan, kok ngapain di tengah-tengah? Kira di tengah-tengah, nggak ada apa-apa. Kiri kanan tuh gelap gitu loh. Bang, yuk jalan. Kok matiin mesin dulu, dia bilang. Karena aku lihat muka berubah. Kan beda ya muka orang serius sama muka orang bercanda kan. Kok matiin mesin. Nah, aku tak merokok dan dia merokok kan. Nunggu dia gitu. Di motor nunggu gitu. Aku nunggu. Lama kami sana. Ada ya 10 menit. Riana kan di belakang. Mau jalan, kita kapan di sini? Nggak berani aku bilang. Ini abangnya nggak mau jalan, aku bilang. Masih hutan tuh ya? Hutan, yang setapak. Kita lihat motor setapak itu gak ada apa-apa, nunggu. Gak ada yang lewat siapapun. Aku nggak lihat. Tapi mata beliau gini. Kayak gini. Dia ngeliat sesuatu yang aku nggak lihat. Nah, itulah momen aku diam dan menunggu. Itu lama. Setelah selesai, kok udah. Nah, wah, jalan lagi. Oke. Sampailah kami kembali ke kampung. Sampai kampung kena marah lagi lah sama apa yang jaga di rumah kan, Mak Nga namanya. Kalian ngapain ke sana? Wah, sorry Mak Nga, aku bilang kami tuh kan nggak apa-apa, aku bilang kan aman. Itu anak Mak Nga sampai jemput kalian loh. Kenapa? Takut kalian kenapa-napa? Dia bilang, ya udah selesai kita mandi apa kan, dia kasih makan. Nah, pas lagi makan, karena abang yang bawa kami kan lagi pergi tahu kemana. Tinggal si Mak Nga itu. Aku nanya lah sama si Mak Nga. Mak Nga tuh sebutan ibu lah di sana. Mak Nga, aku bilang, tadi tuh abang apa ya, aku bilang. Dia tuh di depan sana itu berhenti mendadak gini. Saya cerita gitu kan. Hah? Kalian di mana? Dia bilang, di jalan yang sini, yang ada bukit-bukit ini. Aduh, kalian ini berani. Di sana itu kemarin, dia bilang, itu yang ada cewek mati di sana. Gue makin horor. Nah, pas Mak Nga lagi sibuk cerita, abangnya datang. Napa? Oh, enggak bang. Penasaran enggak bang? Tadi tuh abang kenapa sih berhenti mendadak? Kalian itu, dia bilang. Kalau nggak ada abang, nggak tahu kalian kemana, dia bilang. Rombongan lewat. Dia rombongan itu lewat. Rombongan dari gunung mungkin turun ke laut. Rombongan ramai kok, dia bilang. Itu aku getar, dia bilang. Nunggu kan itu bergetar. Gila boy. Jadi kisahnya ya, kalau kamu orang luar dan kamu nggak tahu apa-apa. Cewek yang kemarin meninggal itu di sana.
Dan mereka percaya bahwa roh orang meninggal itu, yang meninggal nggak bagus ya, meninggal dengan tidak tenang, itu tuh serem. Karena dia tuh roh yang penendam. Nah, itu tuh ngumpulin di sana. Dan itu tuh tempat mereka lalu lalang. Kalau kami kemarin nggak bareng aku ini ceritanya. Kalau aku kemarin nggak bareng si abang itu, aku nggak tahu apa terjadi kalau kami kena. Rombongan tuh lewat. Kan kita nggak lihat. Dan kita kayak, lu lewatin dia, lu nggak ada berhenti, nggak ada stop gimana, kan bahaya. Dan itu benar-benar merinding banget sih. Akhirnya sejak saat itu, dari hari itu sampai aku pulang, aku tidak pernah lagi ke dermaga. Aku nunggu dengan bodoh-bodoh di kampung. Jadi setiap kali maghrib, aku udah di rumah, udah tidur, udah. Tapi dia jelasin nggak kok? Itu rombongannya kayak gimana gitu yang lewat? Nggak, aku nggak mau nanya. Karena cara beliau cerita aja tuh bukan cerita yang menyenangkan. Itu cerita yang khawatir, kecewa, dan marah. Atas kelakuan Ya, Kojon. aku tuh kesana sampai demi-demi jemput kau gitu loh. Daripada aku nanya-nanya, kena marah lagi, aku diam. Oh ya bang, maaf bang, aku tak pergi sana lagi. Soalnya kan tadi dia bilang kan, di sini ada kuntilanak, di sini ada kuntilanak gitu. Lah jangan nih kampung kuntilanak. Semoga jangan. Soalnya kayak di mana-mana kan. Iya. Baik, karena kisah ini juga aku sama-sama ketemu pas lagi di Miangas. Jadi dia tuh punya pola yang sama bang. Pulau-pulau kecil, kayak kan kemarin kami ke Tambela, itu pulau kecil di Antara Berantah tuh di Kepulauan Tambela tuh jauh banget. Dan yang kedua tuh di Miangas, ujung utara Indonesia. Pulau kecil tuh sama. Ketika kita ke sana, di sore hari kan udah nganggur tuh, nggak tahu ngapain. Aku tuh mau meliput kegiatan malam orang-orang di sana. Mau keluar, dilarang juga. Bang, jangan, dibilang. Baik songkok kalau malam. Songkok. Songkok itu sama juga orang-orang dengan ilmu khusus, tapi beda dengan kuyang adalah, kalau kuyang kepala terbang, ini adalah orangnya terbang. Dan cara dia membunuh orang adalah dengan cara ditangkap, diterbangkan, lalu dijatuhkan. Bam! Kita kan seru kali kan? Pernah ada yang kayak gitu? Banyak. Hah? Tanya aja orang-orang Sulawesi Utara. Tanya songkok, ketawa dia. Ngapain kau tanya songkok itu? Karena kalau kisahnya cuma orang-orang biasa, oke lah, aku tidak akan berdebat. Wah, kau kan warga lokal. Tapi aku memang udah ketemu langsung sama orang-orang yang cukup terpelajar istilahnya, cukup civilized. Orang-orang yang kerja di bandara. Kerjanya dengan level cukup tinggi, wow, seragamnya bagus, jabatan oke. Ya aku cerita tentang songkok ini. Bang, benar kasih baik songkok gitu? Iya bang, dia bilang. Kembali aku ketemu songkok. Dia ketemu sendiri. Akhirnya karena gitu, ya aku harus dengar. Kukira kan kayak halu lah gitu. Ini kan makhluk-makhluk yang kayak, kadang ada kata enggak. Jadi beliau itu kan di Sangihe namanya. Sangihe itu memang di utara banget sama Sulawesi, pulau-pulau gitu. Dia itu jaga, hobinya mancing. Jadi pas sore-sore jam 5 mancing nih, mancing ikan sidap kayaknya tuh. Jadi pas dia sama temannya berdua mancing di bawah jembatan, tiba-tiba dia ngeliat teman yang lain berlari, jauh, lari. Woi lari, ada songkok. Wah, ketawa temannya, itu orang apa itu? Kita mancing lanjut. Sambil mancing, saya mancing. Nah, tiba-tiba lagi banyak nih, selalu pola sama. Setiap kali lagi maghrib, menuju maghrib itu, ikan tuh banyak makan. Nah, lagi banyak nih, lagi banyak dapat. Temennya tiba-tiba, woi, gulung pancing. Lagi banyak ini, gulung pancing. Karena mukanya udah berubah, digulung cepat-cepat. Ternyata mereka dengar suaranya. Songkok itu ada suaranya rupanya. Suara kayak ayam kali. Nah, ada suaranya itu. Dan dia tuh punya pola sama sekali. Kalau kamu dengar suaranya itu jauh, berarti dekat. Kalau kamu dengar suara dekat, berarti dia jauh. Nah, versinya beliau adalah pas dengar suara keras, keras. Lama-lama makin pelan suaranya. Berarti dekat. Lalu pas lagi gulung, tiba-tiba temennya ke atas. Di atas jembatan banyak besi-besi itu. Rupa udah di atas tuh songkoknya. Aku nanya, songkok tuh kayak gimana bentuknya? Cewek bang, rambutnya panjang ke bawah gitu. Dia lihat di atas tuh, ke bawah.
Langsung dilempar pancingnya. Mereka pakai sendal swallow itu, sendal dilipat, tarik ke atas ini, lari mereka. Pelarian. Berarti ini kan banyak yang lihat si sosok cewek itu kan? Banyak. Akhirnya kisah itu jadi sesuatu yang nggak aneh. Justru kamu yang aneh, kalau kamu nggak percaya. Atau kalau kamu nantang. Karena saya tidak banyak nantang, ya sudah kita percaya saja. Karena juga mereka akan cerita sama. Tanteku dibilang itu dibawa songkok kok, ditangkap sama songkoknya. Jadi songkok yang tadi itu, kalau kamu nggak lari, dia nangkap kamu. Habis tangkap, dibawa terbang, dijatuhin. Nah, yang tantenya itu ditangkap, dibawa terbang, dijatuhin ke pohon sagu. Luka-luka dia. Luka-luka ada patah, nggak tahu juga. Tapi nggak meninggal. Nggak meninggal. Nah, aku nanya, Bang, aku dengar tentang tante ini yang kena tangkap songkok. Oh ya, tante si ini ya, dia bilang. Iya, itu betul. Kisah itu beredar dari Sulawesi Utara, Miangas, sampai ke Sangihe. Anda pendatang, cuma sendiri, berdua sama istri. Berani kamu menantang? Aku tidak berani. Kan ada filmnya ya, film songkok sekarang ya. Ada tuh, pernah baca tuh. Tapi belum pernah nonton sih. Ya karena di satu sisi juga ini ya, menghargai kepercayaan lokal gitu ya. Aku sih pilih percaya aja, jangan kau debat. Kan kita tamu kan. Dia mau cerita aja udah syukur. Berarti kan dia kan kayak sayang sama kamu gitu loh, dia mau jaga kamu. Mending percaya, karena aku pernah juga ditegur gara-gara sembarang rekam. Di Sambas, sama kayak jadi mobil yang Sambas itu. Aku pernah pas malam-malam itu lewatin sebuah jalan yang kecil. Di maghrib gitu, maghrib di arah malam. Aku lihat ada sebuah pohon. Pohon bulat, membulat itu. Kayak pohon beringin. Oke. Kan jarang aku lihat sebuah pohon bulat gitu. Dan ini kan karena gelap malam. Aku penasaran, rekam lah aku, rekam. Saya itu lewat rekam. Sampailah aku ke rumah warga. Kan aku tinggal bareng warga di kamarnya. Aku sama temanku bilang, woi, kau lihat rekaman kita, mana tahu nampak sesuatu. Woi, bisa viral nih, aku bilang. Lagi nonton-nonton, kami ketawa-tawa kan. Datanglah abangnya yang punya rumah. Dia buka pintu kamar, dia bilang, kok makanan udah siap? Oh iya, bang. Dia bilang. Lalu dia tanya, abang ngapain tuh? Oh enggak bang, nih aku lagi rekam ini. Di depan sekolah tuh kayak ada pohon bang. Gede, bulat, aneh, gue bilang. Langsung muka abangnya berubah. Dari ketawa, nonton apa itu? Yuk makan, nasi udah siap. Langsung berubah, mukanya langsung jadi masam gitu. Abang ini orang luar. Mending jangan aneh-aneh bang. Dia bilang. Kaget aku. Kayak aku, kenapa ini? Abang rekam apa tadi? Enggak, nih rekam ini jangan lucu. Abang hapus aja. Oh. Aku mau nanya dalam debat, tengok mukanya berubah. Ah udahlah. Ya aku hapus. Abangnya pintar tau gak sih? Normalnya kalau aku berpikir, kalau aku hapus sekarang, hapus stop gitu, kan dia masuk ke trust, ke galeri yang trust itu kan tinggal aku ambil kembali, restore kan. Dia minta aku hapus itu dari yang galeri, hapus sampai ke bagian yang trust itu dihapus juga. Aku tidak tahu apa yang dia tuh kayak jaga kami sampai nggak boleh rekam. Aku tidak tahu apa. Habis itu suasana makan kami sangat tidak menyenangkan. Mukanya masam, marah kan. Nah, aku nggak tahu dia marah kenapa. Kita makan, aku pun nggak berani nanya. Makan diam-diam, dia juga makan diam-diam. Padahal saya kan tamu di rumah dia nggak enak toh. Aku lagi nunggu dia ngomong kan nggak enak banget. Dia ngomong, bang, sorry, dia bilang maaf saya harus negur karena abang orang luar. Abang nggak tahu nih ada apa di sini bang, dia bilang. Jadi saran aku, abang tuh jangan sembarang ngerekam kalau malam-malam. Saya nggak boleh debat lagi, selesai jaga. Besok pagi ya saya bangun kan. Kita kan mau keluar dari kampung itu. Jalan yang kulewati, ada sekolahnya, betul. Pohon yang kulihat semalam itu tidak ada loh. Hah? Serius? Nggak ada pohonnya. Maka aku bingung. Yang malam kulihat itu apa? Saya kan nggak tahu jawaban. Pohonnya nggak ada bener. Pas banget aku lewat itu pohon gede. Yang aku takut adalah bagaimana kalau itu bukan pohon? Kan bentuknya kayak pohon. Kan malam gelap, tidak ada lampu. Bagaimana kalau itu bukan pohon? Karena awalnya mikirnya pohon. Iya, gede coy, gede itu. Sejak saat itulah saya sudah mulai berhati-hati di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau ada nanya, ya jago kenapa banyak banget cerita-cerita horor atau cerita-cerita tentang pantangan? Karena kami harus nanya. Aku sudah beberapa kali nggak tegur. Mending aku nanya duluan. Tapi kita balik lagi ke songkok itu ya. Ah ya songkok. Kalau kayak kuntilanak itu kan
banyak sekali narasi yang beredar itu dia seorang wanita yang dihabisi karena diperkaos gitu. Lalu ditaruh di hutan. Nah, sosoknya itu muncul untuk mencari keadilan. Gitu. Nah, kalau Songkok itu digambarkan, Songkok itu orang yang mencari ilmu. Beda berarti sama kuntilanak ya? Beda. Kalau kuntilanak kan adalah hantu, hantu roh yang dendam. Bahkan kalau versi yang dirimu cerita itu benar, yang cewek meninggal karena diperkaos. Ada versi kunti itu ada 2 lagi, ada kunti putih, ada kunti merah. Yang merah tuh yang paling jahat katanya. Kalau yang putih paling cuma kamu demam, tapi yang merah itu bisa sampai bunuh orang katanya. Ini di Pontianak nih ya? Pontianak untungnya banyak putih. Kenapa bilang gitu? Karena kan dulu aku kerjanya di marketing ya, di tim sales. Jadi bukan hal aneh kalau kami meeting bareng tim sales, kemudian ada teman kita satu demam, nggak masuk. Lalu aku nanya, kenapa sih itu tak masuk? Kembali keluar kota, lalu nyala keluar kota, lalu ketemu kuntilanak kok. Demam, udah. Karena versi yang kami percaya, hantu itu tuh energi negatif. Lu kok ketemu dia, lu lemas, capek, energimu kesedot. That's why teman-teman kita indigo itu sangat malas ketemu hantu. Setiap kali dia ketemu hantu, dia tuh kayak lemes gitu loh, sering sakit. Nah, kayak nggak heran kalau di versi kami, kalau ketemu hantu, dia udah demam kalau nanti malam. Itu kuntilanak yang putih. Kalau kuntilanak merah, itu yang jahat. Saya juga lemes kok kalau lihat harga Pertamax, lemes saya. Iya. Beda ya? Beda. Energinya kesedot. Apalagi nih cerita yang paling horor selama berkeliling nih? Yang di Kalimantan Tengah mungkin. Jadi ini kisah nyata. Karena temanku itu kan hobi motoran, hobi touring, naik motor ya. Kalau orang tahu rute dari Kalimantan Tengah, kau mau tembak ke Kalimantan Timur, itu jalurnya itu kiri kanan penuh hutan. Banyak sekali hutan-hutan dan ada sebuah bukit atau tanjakan yang orang terkenal banget namanya Bukit Rambutan. Jadi perjalanan itu dari Kalimantan Tengah, mereka touring sampai ke Kalimantan Timur. Harusnya nggak boleh malam. Cuma karena mereka warga lokal ya, mereka udah terbiasa lah. Jadi rombongan itu pergi dan nyampe Kalimantan Timur itu di jam subuh. Di jam 3 subuh kayaknya. Mereka bergerak lewatin hutan tuh di jam 12 malam. Sampai lokasi di jam 5 pagi, udah agak terang, baru ketahuan temennya satu hilang. Akhirnya mereka sisir. Dari pagi tuh pergi sisir balik tuh, cari kembali temennya, hilang. Dan sampai jam 9, 3-4 jam nyari, nggak ketemu orangnya. Tidak ada tanda-tanda itu di mana orangnya. Dan karena sinyal juga susah, nggak berkabar. Akhirnya mereka terus mencari sampai 24 jam. Nggak ketemu. Kawannya hilang entah kemana. Akhirnya cari tim SAR. Tim SAR turun, Pak. Buat nyari orang ini hilang. Disisir di sana. Mereka sudah cari orang pintar juga. Pergi nanya, si ini kemana? Orang pintar bilangnya apa? Ada di sana. Dia di bawah pohon, dia bilang. Sisir lagi nyari. Nggak ketemu. Rame nyari, nggak ketemu sama sekali. Sampai udah berselang beberapa hari, itu sampai orang tuanya marah-marah. Karena anaknya hilang. Akhirnya ya sudah, mereka berusaha cari. Sampai tim SAR udah stop cari. Tak ketemu. Hilang. Satu bulan berlalu, tiba-tiba saja si ibu ini yang anaknya hilang dapat mimpi. Mimpinya itu didatangi sama satu orang kayak orang pintar itulah. Dia ngomong, nanti kalau tiba-tiba anakmu pulang, jangan kamu teriaki, jangan nangisi, jangan panggil namanya, dan jangan kamu tahan dia di rumah. Mimpi itu muncul. Dan habis mimpi, kan dia bilang mimpi apa itu? Paginya si ibu kembali memasak buat adik-adiknya yang sekolah. Pas adik selesai ke sekolah, dia lihat pintu diketok. Anaknya datang. Mak, aku pulang. Dengan baju yang sama persis pas dia pergi. Datang, mamanya tuh shock sampai tak bisa berkata-kata. Tapi dia ingat mimpinya. Tidak boleh kaget, pokok kamu tuh nggak boleh heboh lah intinya. Kayak biasa aja. Jangan sampai itu kamu heboh sendiri. Anaknya pulang, minta makan. Kayak biasa aja? Kayak biasa. Kasih makan. Mamanya itu bikin makan sampai getar. Kasih dia makan nasi, kasih lauk. Mau makan, kayak biasa. Mama nahan nangis.
Karena dia nggak berani berekspresi kan. Karena kan di mimpi nggak boleh heboh. Ingat pesan itu. Ingat pesan itu. Anaknya masih nawarin mamanya makan. Mak, makan. Mama ikut makan. Bergetar dia sambil nahan nangis. Sambil nengok-nengok bahkan buat nahan tangisnya. Karena dia nggak boleh nangisin. Selesai makan, si anak bilang, Ma, aku pergi dulu ya, pamit. Mama nggak mau cari aku lagi. Di momen itu, aduh aku sedih banget maksud ceritanya. Jadi dia bilang, Mama tuh nggak perlu cari aku lagi. Itu, gila, itu si ibu tuh nahan nangisnya. Sampai anak pergi. Karena dia nggak boleh manggil. Dia nggak boleh nahan dia juga gitu loh. Selesai, pokoknya anak udah pergi, baru dia nangis, dia telepon suaminya. Lalu dia telepon semua tim klub motor tadi tuh, yang hilang itu, yang timnya rombongan, panggil balik, ceritain. Sambil nangis, cerita tentang anaknya datang. Lalu pas ibunya cerita tentang pakaian dipakai sama anaknya, itu persis dengan pakaian touring dia pakai pas berangkat. Anak itu udah hilang. Dan yang ditemukan tuh siapa tuh nggak? Yang ditemukan tuh partnernya dia. Jadi mereka motor berdua. Yang satu hilang, sampai akhirnya nggak ditemukan. Yang satu ditemukan. Setelah nggak tahu berapa lama ditemukan, kondisi udah linglung. Bajunya itu udah luntang-luntung, padahal itu baju touring semua. Dan tim SAR itu pas bilang, itu tuh dicari kedua kali. Karena disuruh sama si ibunya. Dia bilang, temennya ada di sana, di pohon ini. Pas dicari ketemu sama tim SAR-nya, kondisinya itu belendir. Kayak belum belendir gitu loh. Belendir. Udah linglung, belendir. Dan sekarang itu temennya itu udah masuk ke awalnya rehabilitasi di rumah. Kan linglung kan, di rumah, tapi karena dia suka kayak chaos itu, kayak tantrum sendiri, marah-marah, dia sekarang masuk rumah sakit jiwa. Tanya aja, ini kisah nyata yang ada di tim touring yang ada di Kalimantan Tengah. Itu kisah cukup heboh, karena tim SAR sampai turun. Dan sampai hari ini, memang Bukit Rambutan itu di Kalimantan Tengah, itu tuh sangat banyak pantangan. Makanya kayak kemarin aku lewatin daerah-daerah di Kalimantan Tengah itu, aku harus banyak nanya. Kayak contoh, ketan nggak boleh dibawa. Dia nanya, mobilnya koper, ketan nggak boleh dibawa, ketan. Kemudian kayak ada telur apa, itu nggak boleh dibawa. Pisang, ada pisang-pisang kayak pisang mas ya, itu nggak boleh dibawa. Jadi pas lewatin kebun rambutan itu benar tuh masih cukup, mungkin sakral atau angker itu ya. Jalannya kayak gimana sih Bukit Rambutan? Wih, gila, itu tanjakan paling parah tuh sana tuh. Tanjakan paling parah. Tanjakan. Jadi dia jalannya itu ya kayak jalan Trans Kalimantan biasa. Kelokan kiri kanan, kemudian dia nanjak parah gitu. Dan itu karena Kalimantan Trans Kalimantan jalan dua arah ya. Jadi kayak lu harus siap-siap berhadapan dengan supir-supir kayak truk yang bawa sawit, truk gede, lewatin sawit itu loh. Itu sangat berbahaya sih. Dan ini cerita kok dapetin saat ketemu sama si... Ya, ketemu kita Kalimantan Tengah itu loh. Nah, dialah orang yang sama. Orang itu namanya Bang Birong. Dialah orang yang sama juga yang kasih tahu kami tentang kuyang, kasih tahu kami tentang banyak pantangan. Beliau itu punya banyak ilmu dan punya banyak kisah. Cuman memang aku harus sortir. Ada beberapa yang memang boleh diangkat, nggak boleh diangkat. Ada juga yang nggak boleh diangkat ya? Ya, saya mau hormati beliau lah. Ya, aku bilang nantilah Bang, tunggu aku balik Kalimantan Tengah, kita cerita-cerita lagi gitu. Nah ini kemarin sempat juga ada video yang viral juga. Oh yes. Ini Kojon ngalamin kejadian horor. Kita tonton bareng-bareng nih. Oh ini Laos. Nah, kalau lihat kan, lihat sesuatu kan? Itu tadi apa ya? Nih kita ulang lagi ya. Sekelebat. Nah ini. Lihat baik-baik pas dibuka pintu loh. Oh. Di kamera nggak jelas, tapi yang kulihat jelas. Kayak hologram. Enggak, sekelebat bayangan. Oh itu pas nggak di kamera kelihatan jelas di mata. Kan di mataku kan aku rekam ini. Makanya pas aku lihat tuh kukira kerekam. Yang direkam ini dapatnya kayak glitch. Coba aku lihat itu sekelebat bayangan keluar, gitu. Gitu. Itu ceritanya gimana awalnya? Gara-gara kan kami sama Bang Ridwan pergi touring, kami touring mobil dari Indonesia ke ASEAN pergi ke Cina. Ini Ridwan siapa? Ridwan Hanif. Oh Ridwan Hanif. Betul. Nah kita sampai ke sana, kita tiba di Laos kemalaman, nyarilah hotel-hotel yang seadanya aja. Nah ini hotel pas Riana masuk ke dalam, kan kami udah capek banget, touring seharian toh. Riana bilang, John di WC ada orang. Aku bilang kau ini halu, aku bilang enggak mungkin ada orang. Cuma tuh dia bersikap ada orang. Ya udahlah nama istri udah komplain, ya udah aku siapin kamera on, aku bilang ayo kita baku hantam sama hantu kan. Bercanda aku. Karena udah capek nih. Capek gitu kan. Aku buka pintu beneran ada sesuatu keluar dari bawah gitu kan. Ternyata ada awal mulanya. Jadi pas aku lihat itu kok kaget.
Untungnya dia nggak lihat. Bagus lah dia nggak lihat. Kalau dia lihat dia panik. Ya udah selesai, aku tuh ke sebelah. Ke kamar sebelah. Karena aku melihat sesuatu yang aku merasa ini udah gak benar. Ada di kamarku gitu. Ke sebelah lah aku. Ini kamar sebelah nih Ridwan Hanif nih. Ada Ridwan Hanif di sebelah di kamar sebelah kiri. Yang kanan tuh ada tim-timnya, ada Adi dan semua videografer di sini. Pas ngumpul aku ceritakan apa aku lihat. Ketawa mereka, ha itu kan. Ternyata mereka baru cerita karena aku lihat story. Sebelum aku kena kejadian itu, mereka tuh nongkrong di depan balkon nantangin hantu. Bang Pala nanya, di Laos ada nggak ya kuntilanak? Direkam tuh, apa kan di depan itu pohon-pohonan. Tuh, mana kuntilanak Laos itu? Aku kena di kamarku. Selesai, belum rupanya. Saya kembali ke kamar, aku bilang, mau ku tinju itu orang bikin kerjaan. Mereka kena getahnya. Sampai jam 3 pagi tak tidur. Karena Kamar mereka diganggu, pintunya goyang, kayak ada yang tok-tok. Sampai kami pas bangun pagi, kan aku udah bangun dengan cerianya, yang untung kamarku tidak apa-apa. Ternyata si Bang marah-marah. Semalam tuh Kojon ganggu kami kah? Kayak kerjain. Ngapain aku kerjain kau? Aku udah capek. Aku bilang, hoi jujur lah Kojon. Aku bilang, kau kan ke kamar aku kan? Dia bilang, kau ketok-ketok kan? Ngapain aku ketok? Ternyata tuh mereka diketokin. Kamar diketokin. Pintunya tuh kayak pintunya yang dimainin. Tok-tok gitu loh. Kena karma mereka. Tak tidur semalaman. Nah, nikmatilah tuh aku bilang. termasuk si Ridwan Hanif juga. Kabar gembira. Bang Ridwan itu untungnya tipe tidur mati kalau mau tidak tuh. Tidur tuh nyenyak sekali. Dia aman. Karena beliau baik-baik. Tidak seperti tim mereka yang sengaja datangin hantu. Sejak saat itu aku percaya, sekian lama aku keliling Indonesia, aku tak pernah kerekam hantu. Kerekamnya adalah di Laos. Ya sudah, ternyata sudah sampai sana. Dan ada hantunya, aku lupa nama hantu Laos, ada istilah nama hantu sana aku lupa. Pi, namanya Pi. Hantunya tuh Pi. Hantunya Laos. Pi itu kalau nggak salah yang kayak kuntilanak gitu. Ya, kuntilanak lokal. Kuntilanak sana tuh nama Pi. Untungnya kami aman sentosa, Pak. Sejak saat itu kami belajar. Jangan kau coba-coba nantang hantu di luar negeri. Ada gak hantu di sana tuh? Tapi tim itu digangguin kayak sekali doang atau berkali-kali? Berkali-kali, tak tidur mereka. Bagus. Kena kualat mereka. Aku bersyukur, thank you Pi, yang sudah datang untuk ganggu mereka. Ini ada video lagi nih, kita tonton bareng-bareng nih. Harus berhati-hati kalau traveling ke semua tempat, jangan sembarang main ke pulau. Iya. Karena barusan kami di dermaga bertemu dengan bapak-bapak yang kami minta antar ke sebuah pulau. Dia bilang, ngapain kau ke pulau itu? Karena barusan dia mengantar 2 mayat ke pulau tersebut. Karena ternyata tujuan kami adalah pulau yang isinya semua kuburan dan nggak ada penghuni. Iya, namanya itu Pulau Imam. Wih, seru. Pulau Imam. Itu gimana pengalaman itu? Memang ada. Jadi di Weda, Halmahera Tengah, itu ada sebuah pulau, nggak jauh sih, dekat dari warga sana. Itu pulau memang isinya semua kuburan. Awalnya aku kan kira pulau biasa, dan aku memang tipe yang suka untuk nge-review pulau. Cuman karena aku tidak baik nanya, dan kan kalau ketik Google ada namanya. Cuma kan aku tidak cek apa di sana gitu loh. Kemudian ada banyak bangunan-bangunan, ada atap-atap, ya mungkin ada penghuninya. Pas kita ke dermaga, aku sama Diana pergi nyari orang-orang kapal. Pas aku nanya, aku bilang, "Bang, aku mau ke pulau itu." Dia nanya, "Ngapain ke sana?" Hah? Kayak merasa kah? Kenapa nggak boleh? Karena aku baru ngantar 2 mayat ke sana katanya. Kaget lah aku. Emang ngapain Bang ngantar mayat? Ya memang kerjaanku ngantar mayat ke sana. Kebetulan kalinya ada 2, dia bilang. Ternyata itu adalah kuburan massal. Jadi sebuah pulau yang memang didesain khusus buat kuburan. Di kacamataku, bagus. Mereka tahu tentang kayak tata letak tempat gitu, ada pulau khusus buat kuburan, kan bagus dong. Tapi ternyata ada kisahnya. Jadi ini Pulau Imam tuh dulunya tuh kayak ada apa ya? Mereka kepercayaan sih. Dulu tuh ada orang-orang punya ilmu lah yang di sana. Dan kemudian mereka tuh ada bikin kayak semacam, jadi ada 2 kisah yang beredar. Kisah lokal yang tentang orang-orang pintar dan orang berilmu. Ada kisah tentang sebuah riset juga. Jadi sana itu kubur di sana, mereka tuh jasadnya itu nggak bakal busuk. Yang kedua kepercayaan adalah tidak akan penuh. Jadi udah ribuan mayat pun di kubur sana tuh nggak penuh-penuh pulaunya. Bisa sampai terus bertambah terus. Dan memang itu kuburannya tuh desainnya tuh kayak ada pondok-pondok kecil. Jadi ada kuburannya,
Atasnya tuh ada kayak rumah kecil gitu, kayak rumah seng. Jadi wajar kalau kita orang luar pas lihat, kira itu bangunan perumahan biasa. Rupanya itu semuanya kuburan. Dan bahkan sampai ada kisah legenda. Cari Google aja. Legenda kisah rakyat di Pulau Imam. Jadi di sana tuh ada beberapa teori. Yang pertama orang pintar yang di sana dikubur, dan kemudian banyak sampai hari ini banyak orang ke sana untuk kayak apa istilahnya? Minta rezeki ya, berhajat gitu loh. Kayak ada nyari ilmu gitu, bertapa sana. Ada versi kedua adalah itu ada penelitian tentang wabah. Wabah penyakit di sana. Oh, di pulau itu pernah ada wabah. Betul, itu kisah yang beredar. Wabah apa tuh? Nggak tahu penyakit apa, mereka gali di sana cari apa kayak di sana itu. Berarti yang meninggal massal gitu ya? Karena di kisah itu ada tentang itu. Jadi ada dua versi yang beredar sekarang. Apakah benar atau tidak? Seperti biasa kita nggak tahu ya. Tapi si bapak itu kan sempat ngomong ya, Swangi. Iya, aku nanya tentang ini. Aku bilang kan banyak kuburan. Berarti serem dong. Nggak seram, dia bilang. Swangi kadang-kadang ada. Wih, kaget aku. Bagi warga lokal, Swangi nggak serem berarti. Oh gitu. Bagi mereka nggak serem. Karena aku nanya, Swangi itu bisa ngapain? Ya ganggu lah kok, dia bilang. Gangguin kita. Jadi ada beberapa versi aku dengar itu adalah cara ganggunya antara bikin kau parno. Kayak apa ya, kayak nggak tenang gitu, diganggu terus itu. Yang kedua dia lemparin kau sesuatu. Tanah kuburan. Swangi suka lempar tanah kuburan. Di tempat kuburan. Karena gue sering ketemu. Jadi dia taunya dilempar tanah kuburan itu gimana? Karena di kuburan-kuburan kan kadang-kadang lagi apa ya, ada baru tanah-tanah yang baru ya, baru dikubur. Kemudian kalau hujan kan basah. Iya. Mereka pernah tuh di sana. Ada orang-orang yang memang lagi jaga kuburan gitu kan, lempar tanah, cepuk, cepuk. Tapi tanahnya itu nggak basah, tanahnya kering. Nah itulah yang kau membedakan kalau dilempar tanah beneran sama dilempar tanah sama Swangi atau hantu di sana, tanahnya kering. Nah, Pulau Imam tuh di mana kok? Di Weda itu Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bentuk Swangi di sana tuh kayak gimana katanya? Good question. Aku nanya, Swangi kau tuh kayak gimana bentuknya? Swangi versi mereka tuh kayak kuyang. Oh. Kalau namanya songkok kan orang terbang, view. Iya. Nah, Swangi itu kuyang versi mereka. Wujudnya sama begitu. Katanya kepala terbang juga, Swangi. Tapi nggak tahu ada jeroannya gitu ya. Kalau ada aku cari lah. Cuman aku selalu ketemu pokok yang kuyang yang paling jelas itu Kalimantan. Yang paling mereka akan menggambarkan sama. Cuma kalau yang Sulawesi ya ngomongnya cuma Swangi. Dan mereka sama, berbunyi. Bunyinya kayak anak ayam katanya. Oh, kedatangannya. Oh, kayak anak ayam. Cip 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 gitu. Kan di sana ada beberapa, ada Swangi, ada kemudian kuyang, ada pok-pok, sama ada namanya satu Parakan. Ini top 4. Top 4 Sulawesi. Karena aku suka koleksi nih, ada top berapa di Kalimantan, aku catat gitu. Luar biasa, bisa bikin kamus nih ya. Bisa. Nanti kita bikin kamus tentang urban legend di Indonesia. Iya. Nah ini ngomong-ngomong Maluku ya. Jadi pernah juga ngalamin kejadian horor berhubungan dengan suku Moro. Oh, suku Moro. Iya. Itu gimana kok? Jadi pas kami tiba di Maluku Utara tuh ternyata Ternate sampai ada beberapa cerita tuh tentang suku Moro, tentang orang-orang gaib. Akhirnya daripada ngalor ngidul, aku bilang boleh nggak aku mau meliput bener-bener tuh pelajari lah tentang Moro. Nggak nantang ya, hanya meliput loh. Kalau nantang kan bahaya. Ya udah kami pergi dari Ternate itu cukup jauh ke sebuah pulau namanya Pulau Morotai. Morotai itu kalau nggak salah ya, nama asli itu adalah dari kata Morotia, tempatnya si Moro. Nah, Moro itu suku gaib. Dia tuh orang yang nggak kelihatan. Sampai orang Bunian lah. Dan dia sama-sama nggak ada ini juga. Cuman Moro di sana itu yang paling sering ketemu adalah yang orang nikah dengan Moro. Bisa kamu cari sekarang, ada filmnya juga. Namanya film ada Tun. Film judul Tun itu adalah kisah tentang orang yang nikah dengan Moro. Dan polanya semua sama. Orang-orang yang nikah dengan Moro, nanti pas dia nikah, kau tahu kapan dia nikah, adalah dia menghilang. Bapak ini akan sering menghilang beberapa hari di hutan dan dia muncul kembali. Itu kalau dia udah nikah dan selalu linglung. Di kita lihat dia linglung. Karena di versinya yang asli, rohnya tuh udah ketarik di sana. Dia udah punya keluarga di Moro. Dia punya keluarga di sana dan Moro tuh selalu diibaratkan tuh punya kota metropolitan canggih. Dia punya baik tentara-tentara Moronya rame. Dan mereka kebanyakan ada di Tanjung. Daratan yang menjorok ke laut itu tuh kayak kerajaan mereka.
Coba yang aku ketemu adalah orang-orang habis kita ketemu nih belajar tentang Moro kan. Akhirnya aku pergi ke sebuah pulau. Namanya adalah Pulau Kokoya. Ini Morotai nih. Kau udah jauh banget. Nah, ada pulau-pulau kecil lagi. Namanya Pulau-Pulau Kokoya yang pertama aku ketemu. Aku ketemu bapak yang lagi mencari kelapa. Dia lagi potong kelapa, aku nanya. Ini bapak rupanya dia tuh tinggal sendirian di Pulau Kokoya tersebut. Dia bercocok tanam, nyari ikan gitu. Nah, aku interview dia, woi, seru nih, woi. Ini lagi survival di pulau, macam film-film Castaway. Ternyata pas aku interview, dia bilang, oh saya nggak sendiri, ramai kawan-kawan saya. Kaget lah aku, hah, kawan dari mana? Apa kan bapak sendirian? Ramai, ada 500 orang di sini. Di momen itu aku nyadar, oh yang dia bahas itu adalah kawan-kawan Moronya. Padahal nggak lihat apa-apa. Nggak Bojo. ada, itu pulau kecil, itu pulau paling kita kalau keliling itu paling cuma 10-20 menit selesai. Kecil itu kan pulaunya. Baru aku nanya, oh mumpung aku ketemu orang yang dengan sangat sadar. Aku nih tinggal bersama Moro. Aku tanya interview, Pak Moro tuh baik kah? Baik kan? Oh baik. Yang penting adek nggak aneh-aneh, hatinya bersih, aman lah. Tapi jangan sama Jia. Jia jahat. Oh sampai ada namanya, aku bilang. Dia tuh. Nama Moronya, ada Moro jahat, nama Jia namanya. Oh, si Moro si Jia jahat? Ya, dia nggak suka anak-anak, dia bilang. Emang kalau Moro yang jahat itu nggak suka anak-anak, ya ngapain? Ya ditenggelamin, dia bilang. Ditarik ke laut, ditenggelamin. Oke, mulai agak serem. Cuma tenang, adik, kalau di sini sama Pak Min aman lah, dia bilang. Ya, tapi nggak aneh. Jangan takabur, jangan kencing sembarangan. Oh ya, siap Pak Min. Selesai dong, kita interview selesai, aku angkat. Di hari terakhir, ketika aku sudah mau meninggalkan Morotai, kami camping bareng. One last day, camping bareng dengan guide aku yang ada di sana. Di pulau namanya Pulau Dodola. Jadi kalau Kokoya di sini, Dodola di sini. Oke. Nggak jauh-jauh amat. Pas kami camping di sini, nah kayak biasa lah mancing, tidur kayak biasa. Pas aku udah keluar dari pulau ini, aku belum tahu apa-apa nih. Pas keluar dari pulau ini, nah temanku si guide itu adalah orang asli Jakarta. Dia bawa istrinya dan bawa anaknya itu pergilah ke Morotai. Tinggal udah lama di sana, beberapa tahun. Aku nanya lah temanku, Bang, kemarin di Dodola ada lihat sesuatu nggak? Baru dia cerita. Aku kemarin nggak mau cerita kok, dia bilang. Tapi anak aku lagi diajak main, dia bilang. Diajak main di jam 2 pagi, di jam 2 subuh. Jadi dari malam, dari jam 12 sampai jam 2 itu, anak nggak tidur. Lagi diajak main, bayangin, kalau anak-anak berlari, main pasir, bagiku normal. Namanya bocah. Tapi kalau anak-anak sudah berlari sambil tertawa, seperti ada kawan, padahal itu nggak ada siapa-siapa, kan lucu. Lalu aku bilang, lalu abang nggak jaga anaknya, nggak bawa pulang aja anaknya? Nggak apa-apa, kan dijaga sama ibunya. Yang penting ya pantauin aja, jangan sampai ke laut. Nah, ternyata aku baru nyadar, yang ngajak dia main, kita nggak tahu tuh Moro yang mana tuh. Tapi pas aku cari info, rupanya di Pulau Dodola itu sudah ada beberapa korban jiwa di sana, anak-anak. Oh. Mungkin nggak anak Moro itu tuh kayak ngajak dia main, lalu ajak dia main ke pinggiran laut. Oke. Itulah si Jia yang benci sama anak-anak. Iya. Itu Moro yang jahat. Ini cerita suku Moro sebenarnya pernah Erjel bahas juga tuh kok, John. Waktu itu tapi video membership ya. Wis, membership. Makanya kalian harus gabung di member. Nah, itu dia. Ada satu kisah lengkapnya. Jadi dia sebenarnya orang luar, lagi liburan ke tempat yang diyakini dihuni sama suku Moro itu. Oke. Nah, dia ngasal lah gitu lah. Sampai akhirnya satu kampung itu repot karena harus ngurusin dia gitu. Dia Yang kena hilang. malapetaka itu. Videonya waktu itu kalau nggak salah di membership ya, kalau nggak salah ya. Pernah kita... Berarti di versi dirimu, Moro bahas. itu jahat atau baik? Karena ceritanya itu dia sebenarnya udah dikasih tahu pantangan-pantangannya. Oh, Tapi dia langgar, justru nantang. apaan sih ini gitu. Gitu. Di ceritanya. Tapi kan baik lagi ya. Memang harus tonton dulu fullnya. Yes. Karena kalau sepotong-sepotong Hai. takutnya kan jadi sebab akibat. Betul. Padahal kan bisa ada fenomena lain kan. Betul. Makanya kalian yang nonton harus segera gabung di membership. Betul. Mantap. Klik-klik yang di bawah gitu ya. Nah ini mau nanya juga ya, Ko.
6 tahun keliling begitu, mandinya, buang air besarnya, repot nggak tuh? Untuk kami untungnya udah terbiasa, cuman bagi orang-orang yang lihat mungkin enggak. Tapi menurut aku langka juga sih. Kayak contohnya kami kan harus selalu kalau kayak tidur. Awal aku tidur tuh parkirnya kan nggak ada camping ground ya, kayak di Jawa banyak camping ground ya. Kami Kalimantan, Sulawesi kan agak apa ya, sembarangan pergi. Jadi tidurnya tuh di depan kayak Alfamart, Indomaret, di depan ruko orang. Parkirnya tuh di depan SPBU. Kadang-kadang parkir di masjid. Dan sekarang aku paling banyak ketemu adalah yang paling cocok buat aku tuh tidur di polsek. Di polsek? Paling aman buat aku. Sepi, dijaga, aku merasa aman. Karena 4 tempat ini aku pernah parkir tidur nggak pernah nyenyak, diganggu terus. Tenang, bukan kayak hantu, diketokin orang. Kayak orang penasaran ini apa sih gitu loh. Iya. Ini apa gitu, jual apa gitu. Jadi kayak orang penasaran kan lucu. Akhirnya aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku sekarang lebih pilih tidurnya di polsek. Kalau kayak BAB ya, tergantung. Kalau ada pemukiman, kami biasa cari warung atau cari SPBU atau apa buat pup. Cuma kalau nggak ada ya di hutan. Oh, jadi bukan di campernya ya? Campernya ada. Jadi camper kami itu ada toilet. Tapi kami bikin kesepakatan. Barang siapa yang pup di sana, dia harus bersihkan. Karena ingat, mobil itu punya tempat untuk BAB. Kan di tangki. Kayak kita, mungkin di kereta atau di Damri kan biasa kan ada untuk pup. Kan disimpan di tangki tuh. Nah, tangkinya siapa yang bersihin? Rempong lah ya. Rempong. Akhirnya aku bilang ke Riana, kalau kau yang berak, kau yang bersihkan. Aku berak, aku bersihkan. Karena kami berdua sama-sama nggak mau bersihkan tai, ya aku pilih, udah langsung aja ke hutan. Makanya kami selalu bawa sekop sama bawa tisu basah. Iya. Mandi juga di luar, kadang pup juga di luar, cuci baju juga kadang-kadang kami cuci baju di WC SPBU atau di WC mana kayak. Rekorku yang paling kubanggakan adalah aku pernah menjemur pakaian di depan polsek. Oh gitu? Pak, boleh izin ikat tali jemuran? Oh boleh, ikat aja tuh. Wah, saya ikat di pohon nangka, tarik ke pohon nangka di depannya polsek. Jemur pakaian. Itu orang polsek baik-baik sih. Tapi kan gini kok, sering banget kan ngelihat alam luas begitu ya. Gimana sih sekarang setelah 6 tahun hidup pindah-pindah gitu, ngelihat hubungan antara manusia dengan alamnya. Gitu. Wih, dalam sekali hubungan manusia dengan alam. Apa nih hubungannya nih? Kalau dari Kojon sendiri gimana ngelihat alam Indonesia dan hubungan kita dengan alam tuh gimana sih gitu? Oh, kalau makin ke kota pasti mereka udah kehilangan ini ya soul-nya ya. Di kita sering kan ngomong kayak kau lagi jenuh, vitamin C, pergilah ke laut. Pergilah ke gunung gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang memang udah hidupnya di alam, kan itu bukan jadi hal aneh ya. Yeah. Dan menurut aku, makin kau dekat ke alam, kau kayaknya makin umur panjang deh. Happy ya? gitu. Kayaknya iya. Ini yang Kojon temuin ya? Kayaknya iya. Karena aku banyak sering ketemu orang-orang di ibu kota, senyum itu sesuatu yang sangat langka, Pak. Kita di busway, rame orang kan. Semua kan sibuk main HP masing-masing itu diam-diaman. Kita lalu lalang nih, tiap hari kan melalu lalang ribuan orang. Nggak pernah senyum kan, nggak pernah sapa kan. Hubungannya tuh udah hilang, interpersonal hilang semua. Kita udah nggak anggap lu orang. Gua anggap lu tuh hanya just, figuran lewat. Tapi kalau di kampung, kan sepi ya. Setiap kali kalau orang kampung lewat satu sama lain tuh, pasti sering panggil. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak makin ke kampung itu, ke pelosok itu, aku lebih kayak happy sih. Lebih kayak event ya, banyak orang bilang, wah itu orang-orang kampung tuh udik. Masih percaya barang-barang kepercayaan mitos-mitos. Gitu toh? Ya monggo, kau mau merasa kau lebih pintar mereka silahkan. Cuma kalau aku pribadi udah main ke banyak tempat, aku merasa ya, aku lebih cocok di kampung. Lebih pure, maksudnya lebih tulus. Senyumnya tuh tulus. Nggak kayak di kota ya udah saat dingin gitu loh. Aku pilih kampung, biar baik aku hilana, biar baik aku senang. Gue juga sering ngerasain Kojon ya, kalau suka ke Jawa kan gue kan. Dan di Jawa itu kita nggak kenal ya sama bapak lewat naik motor kan. Mari deh gitu. Oh mari pak gitu kan. Kita berasa kayak jadi manusia begitu. Iya, human being. Makin ke kota, kau kehilangan soulmu sebagai human. Karena kau kayak mesin bekerja, sibuk hasil, sibuk cari duit gitu kan. Kalau kau mau merasakan gitu, kau ke kampung lah, kau rasakan lah. Betapa ramahnya mereka tuh. Kita tuh bisa ngobrol yang nggak penting sama orang nggak kenal gitu kan. Betul. Dan dia kadang ngasih informasi yang
Di luar kau tahu punya kan? Iya, jadi kok kita jadi dapat informasi nih gitu. Kayak kebun. Baik banget gitu. Ramah. Karena aku merasa kalau aku ada kenapa-napa ya, di kampung aku nggak takut. Karena mereka sosial lebih tinggi. Lu kenapa-napa dibantuin kok. Ada musibah di jalan, orang berhenti. Kenapa, Dek? Kan baik ya. Kenapa? Karena kita kebanyakan dicekokin sama kejahatan di sini. Contoh ya, sekarang kalau ada musibah di depan jalan nih, di jalan, kecelakaan, lu nggak boleh dibantu. Takut disalahin. Ada orang nih, mobilnya rusak di tepi jalan. Kok mau turun, kok pikir-pikir. Ini komplotan maling kalinya. Yang begal nih. Aku nak bantu, nanti aku dibegal. Saking kebanyakan kisah-kisah yang jahat itu, orang-orang kota hatinya mulai tawar. Enggak kayak orang-orang di pelosok yang masih ramah, baik. Dia bisa ngundang, ini anak dari mana? Oh, Jakarta, Dek. Wih, sini ke rumah dulu makan. Belum tentu kau nih orang baik, orang jahat. Maling pun diundang. Sini dulu ke rumah makan dulu. Itu yang tidak ada lagi kutemukan di kota-kota besar. Itu jangan sampai hilang kayak gitu ya. Betul. Even kayak hal-hal kita bahas ini, Iya. mungkin banyak orang akan bilang, wah itu halu, itu hoax. Menurut aku itu sih yang bikin Indonesia tuh jadi kayak unik sih. Ya karena keragaman itu kan sebuah kekayaan ya. Dan bagaimana kita memandang keragaman itu yang harusnya diedukasi kan. Banyak orang kan yang kalau aku tak percaya, berarti kau salah. Kan kebanyakan gitu ya. Iya. Hei, Bang Fajar nih halu gitu. Hei, S2 antropologi coy. Iya sama juga sering dibilang kan. Ya, Sering banget. ya padahal itu memang kepercayaan kolektif aja gitu kan. Dan selama nggak gangguin orang, nggak ngerugiin, udahlah gitu loh. Terima saja. Kenapa harus berdebat? Karena aku takutnya gini, makin banyak tradisi kita yang sebenarnya unik dan menarik. Gara-gara banyak komentar-komentar kayak gitu tuh. Gen Z zaman now. Apa itu? Jangan percaya apa logika mistika, weh, gitu kan. Lama-lama punah ini barang. Padahal ini tuh kalau kayak kita bahas tadi ya. Di Jepang ini dijadikan apa? Sebuah objek anime, jadikan sebuah objek wisata. Kayak contoh sekarang ngomong tentang ramalan. Anda percaya ramalan? Ramalan apa nih? Ramalan. Kayak tangan dibaca gitu. Kau percaya barang itu Anda? Kenapa memang ya? Karena aku ngerasa ya, barang orang-orang kan ngomong kepercayaan. Ada yang bilang, ngapain diramal? Masa depan itu percaya sama yang di atas gitu, misalnya gitu kan. Iya. Barang gini, kalau disebut ramalan, orang bilang itu adalah sebuah hal yang mistis, gelap. Tapi kalau dijadikan nama fortune teller, tarot, orang, keren kali. Di Jepang kan ada tuh, kadang-kadang tuh kayak di tempel-tempel selalu tuh kita bayar duit, nanti kocok, ngambil lucky fortune, keberuntungan. Itu jadi wisata. Oh di sana wisata ya? Banyak sekali. Even Cina. Jadi negara-negara maju itu tidak menghilangkan dia punya budaya. Kita kebalikan, Pak. Pelan-pelan kita ngebunuh kita punya tradisi. Ya itu makanya gimana caranya buat translasinya gitu ya. Itulah pentingnya Bapak Fajar ya yang sudah nanti S2 antropologi ya untuk Berat mengemas banget beban saya. tradisi kita menjadi sesuatu yang menarik. Tapi ini ngomong tradisi juga ya kok ya. Pernah nggak sih diterima sama masyarakat lokal itu sangat welcome, seakan-akan bukan orang asing? Nice. Aku punya kisah yang sebenarnya ini sangat penting dan aku rasa itu mengubah aku cara hidup. Aku ada ceritakan tentang Pulau Tambelan yang ada kuntilanak banyak itu kuntilanak, kemudian sampai dibantu sama warga lokal. Pertama kali aku ke sana, itu kan pulau tidak ada sinyal yang belum bagus, listrik susah, kan nggak ada informasi. Aku nggak punya hotel di sana. Aku tiba sampai sana, disambut sama warga lokal. Dari mana, Dek? Dari Pontianak. Wih, jauhnya. Wow, ngomong kali. Tuh warga-warga pada ngumpulin. Lalu semua pada nawarin rumah. Tidur di mana? Belum tahu. Di rumah Bapak saja. Jangan-jangan di rumah saya aja. Semua saling beradu. Di hatiku, aku mikir sama Diana, matilah. Kita mati, Beb. Ini pasti kita nak scam. Dipotong kita. Maksudnya dipotong nggak? Maksudnya tuh kayak bakal dipala. Oh, Rumah duit. saya saja, Duit. rumah saya. Iya dong. Aku bilang, matilah aku. Aku bilang, nggak usah Pak, aman, nggak usah. Bilang, nanti saya cari pelan-pelan. Kalau nggak ada itu ke rumah saya aja. Rumah saya ada ini. Udah, aku carilah pelan-pelan. Nggak ada hotel dong. Ya udah nggak ada hotel kan. Akhirnya udah terpaksa lah. Saya tinggal di satu rumah. Rumah Mak Ngah itu. Aku tinggal 1 minggu di sana. 1 minggu nih? 1 minggu. Dikasih makan 3 kali sehari. Tidur nyaman, makan nyaman. Pokok tuh lu mau apa dibantuin. Di hari terakhir,
Aku udah mau pergi kan. Aku udah bilang ke Diana, sudahlah, kita kena pala nggak apa-apa, aku bilang. Karena nggak tahu harga, Iya. nggak tahu mau bayar berapa juga. Enak juga ngomong di depan kan. Pas mau pulang, dia kasih 1 kardus ikan asin, cumi-cumi yang udah dikeringkan, oleh-oleh buat bawa pulang. Aduh, aku bilang, bayar berapa lagi nih? Kan kita kan orang kota ya, selalu menggambarkan kebaikan dengan uang. Lu baik sama gua, lu pasti ada butuh sesuatu ya. Lu bantu gua sesuatu nih. Aduh, ini mau bayar lu berapa? Kan kita supaya uang, transaksional. Transaksional. Di hari terakhir, ketika aku pergi, Mak Nga, pamit dulu ya Mak Nga. Pas aku gini nih, aku kasih selipin uang. 300.000 nggak salah. Dia kasih 300.000. Atau 300.000 aku lupa deh, aku kasih duit. Tahu nggak dia ngomong apa? Ini buat apa? Dia bilang. Matanya itu mata yang kecewa dan marah. Ini buat apa kok? Untuk Mak Nga, aku bilang kau udah bantu saya. Di otakku mungkin 300.000 nggak cukup. Aku udah siapin duit nih 1 juta buat nombokin lagi nih kan seminggu lumayan lama. Ini jangan buat kamu. Udah jangan Mak Nga udah bantu saya. Aku bilang, saya nggak mau. Itu marah dia. Dia ngomong tuh dengan nada kecewa dan marah. Mak Nga ini memang mau jamu kamu. Dia bilang kasih kamu makan. Jangan ini uang buat apa nggak mau. Di hari itulah saya belajar. Aku tuh manusia rusak. Kita sudah kelamaan dengan ibu kota, kelamaan dengan transaksional. Kita lupa, as a human being, awalnya kita adalah manusia yang baik dan tulus. Dan ini semua nggak ada di kota kan. Tapi di kampung-kampung tuh masih ada. Nggak kasih duit dong. Kenapa? Karena aku tahu. Contoh lu baik sama gue, baik banget kasih ini semua kan. Selesai nih, kita podcast selesai nih. Nih bang, buat kau. Anda akan merasa tuh kayak aku tuh kayak menghina dirimu. Kau kira aku nih jamu kau sebagai transaksional. Aku itu tulus sama kamu. Nah, di momen itu aku belajar. That's why kadang-kadang, sekarang aku main pelosok. Aku nggak berani sembarang keluar duit. Bukan karena pelit ya. Aku tuh yang tersinggung. Aku nggak pernah tahu kapan tuh kau tuh tersinggung dengan uang ini. Uangnya nggak seberapa, tapi kan tersinggung lumayan. Dan itu menurut aku sih sangat mind-blowing sih. Ini yang kadang tuh, orang kadang lihatnya dari kacamata luar begitu ya. Kadang kan orang lihat cerita si kampung kuntilanaknya. Padahal ada sosial, cara jadi manusianya di kisah-kisah kayak gini kan. Nah kan menurut aku tempat-tempat yang pelosok dengan banyak kepercayaan aneh, menurutku lebih human. Kenapa ya kayak di hutan, kamu jangan ngomong kotor ya, kamu jangan sembarang kencing. Kan itu barang baik ya. Cuman kan sekarang karena ada embel hantu-hantunya, ya orang-orang Gen Z bilang apa? Alah, mitos. Kan itu cara kita menghargai alam. Jangan tebang pohon sembarangan ya. Pohon ini sudah lebih lama dari kita. Dia ada isinya. Kita harus hargai dia. Jadi sebelum potong harus ada ritual. Minta izin. Menurut aku, mereka lebih human dibanding orang-orang kota, para penambang misalnya, yang dengan otak pintarnya sangat cerdas, babat berapa puluh hektar. Aku lebih suka orang-orang kampung. Even dengan dia punya segala mitos. Kadang kalau tadi nemu-nemu yang kayak tadi tuh, yang kojon ya, kadang kita jadi mikir lagi ya, tujuan hidup tuh apa ya? Wih, dalam bener sekali. nggak sih? Dalam, betul. Suka mikir nggak sih kan lama-lama? Dia kok kayak gini ya gitu ya. Sedangkan kita tiap hari pengen nyari untung terus kan. Tujuan kita hidup apa ya? Karena kita memang hidup di era yang terlalu hustle. Dan itu nggak salah. Buat kita yang punya ambisi besar, monggo. Cuma kan lama-lama kamu jenuh ya. Lebih karena burn out sih. Karena kau ngejar sesuatu yang nggak ada batasan. Kok bisa? Gara-gara sosial media. Bapak membuka HP, baru buka bentar, tak sampai 5 menit. Anda bisa mengetahui perkembangan hidup 10 teman-teman Anda yang tadi mana. Si ini udah sukses ya di Amerika, si ini udah nikah ya, si ini udah punya ini itu ya. Cepet banget buat compare. Karena kenapa? Sosial media zaman now. Coba kau di kampung tanda sinyal. Yang kau lihat cuma yang di matamu. Si Budi, ya, si Acoy, ya, si Akyang, nih satu komplek doang. Sini doang. Iya. Perbandingannya lebih fair. Kampung yang sama, ya kita compare sama satu sama lain. Sekarang zaman HP kayak buka, compare luas sekali. Wajar kita insecure. Wajar kita sekarang banyak meng-compare. Makanya aku suka di kampung. Aku suka cerita hantu. Kenapa? Daripada cerita tentang yang lain, saking banyak informasi. Ngumpul ini sekarang tuh topik terlalu banyak, Pak. Sosial, politik, perkembangan teknologi, terlalu banyak topiknya. Iya.
Pas kami di hutan, di kampung tuh, topiknya selalu hal yang sangat sepele. Kamu tahu nggak itu? Sapinya Pak Imam itu lahir anaknya. Kan topik yang sangat enak ya. Sederhana tapi bahagia ya ngomongnya. Itu dia, makanya mungkin secara kesuksesan, takaran banyak, kita nampak lebih sukses, lebih jago. Iya. Tapi secara fundamentalnya, kembali ke basic, mereka lebih bahagia dari kita. Isinya kosong. Kosong, ngapain tidur tak nyenyak? Uang bayi tidur tak nyenyak ngapain? Makanya ada pepatah zaman dulu kan, makan nggak makan asal kumpul. Kalau sekarang kan orang nggak bisa makan, dasar goblok gitu ya. Iya kan? Kacau emang nih. Kacau. Terakhir nih kok ya. Ternyata udah mau 2 jam ini ngobrol nggak berasa. Kalau dilihat dari keliling Indonesia, apa sih yang jarang muncul di media? Wah, ini gelap nih. Ini gelap nih. Justru balik. Menurut aku terbalik. Iya. Yang sering tuh yang jahat yang muncul. Oh gitu? Aku sama Riana itu sekarang jujur kalau kami mulai traveling, aku udah ada beberapa patangan tuh. Salah satunya kayak nonton film horor nggak boleh. Kedua tuh berita. Aku jarang mau follow tentang berita. Berbahaya. Kalau sekarang kami membaca tentang berita, kami nggak bakal berani main ke Kalimantan. Ketik saja Kalimantan. Munculnya selalu image-nya tentang hutan, hantu, pokok tempat-tempat terpencil yang kayak susah-susah gitu loh. Akhirnya ketika pas kami road trip Kalimantan, tuh orang kayak bangga-banggain. Wih, ini pasangan sudah keliling Kalimantan, keren sekali. Udah tinggal bareng dengan suku-suku yang seram. Aku selalu nanya, kau tuh dapat image dari mana sih? Kan terpatri di kepala kita. Iya. Pas ngomong Kalimantan yang muncul apa? Hutan, kuyang, pelosok. Pas kita ngomong tentang NTT, yang muncul langsung image-nya, suku-suku yang tinggal tempat terpencil, pelosok gitu. Media itu tuh kadang-kadang membuat pola pandang kita tuh tentang sebuah tempat tuh sangat berubah. Aku pribadi sangat sering ketemu media-media itu yang menghebohkan sampai jadi sebuah image yang jelek. Contoh paling gampang ya, Bima. Bima itu sebuah daerah yang kalau kamu di Sumbawa, tembak langsung, ini lurus, ada Sumbawa, Dompu, Bima. Bima itu, kalau cari Google sekarang, semua beritanya itu serem-serem. Konflik, busur, kelahi, tawuran, semua yang jelek-jelek. Hadang jalan, bakar dia punya ban. Kayak tempat yang sangat mengerikan. Aku pas baca tuh takut. Pas pergi, biasa aja. Baik-baik orang Bima tuh. Cuman karena ingat, kalau berita kasih judul, contoh, Kota Bima baik-baik saja dan menyenangkan. Siapa yang mau nonton? Oke. Tapi kalau ada 1 konflik, 2 konflik, itu berita nggak bohong ya, itu berita real. Cuman gini, dari 1000 berita, 99 itu baik. Baik-baik saja lah. 1 berita yang lagi ada chaos, ya ini yang dimunculkan. Akhirnya yang kita tahu sebagai orang luar tentang daerah tersebut adalah ini yang jelek, ini jelek, ini jelek. Nah, itu pelan-pelan akan mengubah kita punya pola pikir. Akhirnya bikin orang apa? Orang takut mau keliling Indonesia. Padahal mah baik-baik aja sebenarnya. Baik, lebih baik yang baiknya. Walaupun oknum selalu ada. Dimanapun ada oknum. Tapi menurut aku, masa cuma gagal itu lu takut untuk lu menjelajahi lu punya negara sendiri? Karena sebenarnya Indonesia itu baik-baik aja. Contoh paling gampang nih, ini aku tidak melihat siapapun ya. Tahu kasus yang kita punya BBM lagi naik tinggi? Iya. Heboh di mana-mana tuh. Sebelum BBM naik, kami itu sudah berada di Kalimantan yang mohon maaf, solar itu langka. Biosol langka, kenapa? Ya lu mesti antri sampai berhari-hari, berjam-jam. Kami lebih sering pakai Dexlight. Kita nggak pernah demo, nggak pernah ngeluh juga. Karena bagiku itu kayak hal umum kali ya. Maluku Utara, itu Pertalite itu kayak barang langka, Pak. Pertalite nih. Langka banget. Di mana-mana isi Pertamax. Pertamax pun kadang-kadang aku isinya bukan di SPBU, karena SPBU jauh. Kalau dari kota besar ada SPBU, cuma di antaranya kan nggak ada nih. Iya. Isinya di eceran, 1 liter 20.000. Biasa aja, orang sana tuh kayak biasa aja. Iya. Nah, makanya menurut aku kayak apa ya? Kadang-kadang orang-orang kita anggap, wah Kalimantan tuh pedalaman, Maluku Utara tuh pedalaman tuh, jauh-jauh. Mereka tuh lebih legowo daripada kita. Terbiasa dah, beli pertama 20.000 udah slow ya. Jauh lagi mau belinya. Jauh lagi, tapi nggak ngeluh. Iya. Makanya ya ada baiknya kita harus banyak-banyak ke sana buat belajar tentang bukan tentang terkecilnya, tapi tentang kebesaran hati mereka di sana gitu loh. Itu sih menurut aku. Ya banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya. Banyak sekali. Oke deh kalau gitu. Makasih ya kunjungannya. Terima Terus kasih banyak. Angkat daerah-daerah di Indonesia.
Itu deh guys, akhir dari episode ini, dimana kalau tadi kita dengerin nih ceritanya dari Jajago ya, sebenarnya sama juga kayak RJL ya, bahwa jangan sampai budaya kita ini hilang di era modernisasi. Nah kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga budaya kita? Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.